Heyo semua, di video kali ini, channel ini akan menceritakan alur cerita baru, yang berjudul Dungeon Defense. Sinopsis komik ini menceritakan diadaptasi dari salah satu novel top sepanjang masa. Ketika orang tuanya meninggal, dia mendapatkan warisan sebesar 500 juta yen. Sejak saat itu, dia memutuskan untuk melakukan apapun yang dia suka. Anak laki-laki itu bermain game online paling menantang, yang bernama Dungeon Attack, di mana dia menjadi orang pertama yang membuka pencapaian mengalahkan semua Raja Iblis. Namun, ketika dia menjawab pertanyaan misterius yang muncul setelah menyelesaikan permainan, dia tiba-tiba terlempar ke dunia permainan. Dia bereinkarnasi sebagai Dantalian, yaitu Raja Iblis terendah dan terlemah, peringkat 71 di dunia game. Dengan hanya ingatannya saat mengalahkan Raja Iblis terkuat dan kefasihannya yang dapat diandalkan, dia berjuang untuk bertahan hidup di dunia brutal ini. Ini adalah kisah balas dendam dan bangkit kembali dia. Tanpa lama-lama langsung saja kita gaskan ke cerita. Cerita diawali prolog, diperlihatkan di suatu tempat di alun-alun kota, terlihat ada banyak sekali orang-orang yang sedang berkumpul. Lalu, seseorang yang memakai jubah hitam mengatakan pada mereka, tujuan dia ke sana dengan niat baik, untuk mengambil langkah pertama untuk menuju perdamaian. Lalu di depan pria berjubah, ada seorang wanita yang menanggapi sambil ketakutan mengatakan, "Terima kasih Dantalian sama, 6 kota lain selain kota kita sedang bangkit memberontak, Yang Mulia Raja Iblis, kita membutuhkan waktu dan tenaga untuk menaklukkan kembali mereka semua," kata si wanita itu. Lalu dilanjutkan memperkenalkan dirinya Christine, yang merupakan bangsawan yang berpengaruh di Kekaisaran. "Saya bisa membuat mereka menyerah tanpa adanya pertumpahan darah." "Ho, aku yakin kau bisa melakukannya," kata Dantalian. Mendengar perkataan Dantalian, Christine tersenyum jahat. Dia berpikir rencananya berhasil. Dia mencoba membujuk Dantalian mengatakan, "Maka dari itu serahkan saja negosiasi padaku." Tetapi, seketika Dantalian memotong perkataan Christine. "Christine, apa kau benar-benar mengatakan itu? Kau akan mengkhianati bangsamu sendiri. Kau menyarankan hal itu bukan? Kau itu seharusnya tidak mencoba menyelamatkan dirimu sendiri. Kau seharusnya mempertaruhkan nyawamu demi melindungi bangsamu. Bukankah itu benar?" kata Dantalian. Lalu Dantalian lanjut mengatakan dengan berteriak, "Kalian semua, apa kalian dengar itu? Pemimpin kalian menganggap hidup dan kedamaian kalian kurang berharga dibandingkan nyawanya sendiri. Bisakah kalian mempercayakan kota kalian kepada pemimpin seperti itu? Tanah air kalian, anak-anak kalian, tidak. Tidak mungkin kalian mempercayakannya, bukan? Mereka tidak bisa dipercaya, tapi aku berjuang di garis depan, bertarung dengan wanita egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak, ada banyak orang di luar sana yang sepertinya, dan aku akan melawan mereka semua. Jadi ayo berjuang bersamaku, ayo kalahkan spesies busuk ini bersama-sama," teriak Dantalian. Mendengar teriakan itu, orang-orang yang berkumpul bersorak meneriaki Dantalian. Lalu, Christine pun dipenggal di depan orang-orang di sana. Dari 72 Raja Iblis yang menguasai dunia ini, Raja Perampas Kekuasaan, berada di peringkat 71, yaitu salah satu Raja Iblis paling lemah Dantalian. Ini adalah awal dari cerita legenda strategi terkuat. Cerita berlanjut, dengan diperlihatkannya seorang pemuda, kita panggil dia sementara dengan nama Johnny. Johnny sangatlah membenci ayahnya, dia selalu berpikir bahwa akan bagus jika ayahnya meninggal, namun kejadian tersebut benar-benar terjadi. Karena kini ayahnya telah meninggal diakibatkan serangan jantung yang dideritanya. Alasan Johnny sangat membenci ayahnya, karena ayahnya merupakan seorang kriminal, yang hidup akan uang dan juga wanita. Atas reputasi buruk ayahnya tersebut, membuat hidup Johnny susah hidup dalam lingkungan masyarakat. Satu-satunya hal yang bagus, adalah karena ayahnya meninggalkan setumpuk uang yang banyak sebelum kepergiannya, yang membuat Johnny sangat senang, karena akhirnya dirinya terbebas dari ayahnya, dan bisa hidup semaunya tanpa bekerja. Setelah merasakan hidup dengan uang yang banyak, Johnny memutuskan untuk bermalas-malasan dan rebahan sambil bermain game. Nama game itu adalah Dungeon Attack, dan Johnny menghabiskan waktu 1 bulan untuk menamatkan game tersebut. Setelah menamatkan gamenya, tiba-tiba muncul notifikasi dari monitornya. Berpikir kalau itu hanya sebuah pesan dan survei game yang seperti kebanyakan game pada umumnya. Membuat Johnny ikut mengerjakannya, namun, semakin berlanjut, pertanyaan yang diajukan semakin aneh seperti, apakah MC suka dipukul atau memukul dan lain-lainnya, sampai akhirnya,
pertanyaan tersebut menuju akhir. Apakah Anda tahu bagaimana dunia berakhir, dan apakah Anda bisa merubah akhir dari alur cerita dari game tersebut? Karena pertanyaan terlalu aneh bagi Johnny, sebelum menjawab pertanyaan terakhir, Johnny berpikir kalau survei tersebut adalah semacam skema atau penipuan, namun tiba-tiba dia melihat seekor kecoa dan terkejut sehingga refleks tidak sengaja menekan tombol setuju. Setelah menekan tombol tersebut tiba-tiba cahaya muncul dari monitornya yang membuatnya hilang seketika. Secara tiba-tiba Johnny dipindahkan ke suatu tempat. Lalu dia tersadar, melihat keadaannya, Johnny terheran-heran akan kondisinya, karena seluruh badannya merasakan sakit, sampai ia pun menyadari kalau dirinya telah dipukuli sekelompok orang yang menyerang dungeon. Lalu, sekelompok orang yang menyerang dungeon mengatakan pada Johnny, "Hei, cepat keluarkan hartamu, kalau tidak kami akan lebih kasar padamu. Apa kau ingin menderita lebih sakit lagi, Raja Iblis?" "Hah? Harta? Raja Iblis? Apa mereka membicarakanku? Dan juga di mana ini? Apa yang terjadi?" gumam Johnny. Melihat keadaan yang membingungkan baginya, Johnny berpikir bahwa dia membutuhkan informasi apa yang sebenarnya terjadi padanya. Lalu dia bertanya pada salah satu orang di sana, "Hei, kenapa kalian terus memanggilku Raja Iblis?" Mendengar perkataan Johnny, orang itu memegang tanduk Johnny, sambil mengatakan, "Hah, apa kau sudah hilang ingatan setelah mendapatkan rasa sakit? Tanduk indahmu ini menangis, Raja Iblis dan Talian." Mendengar itu Johnny terkejut terdiam. Dungeon Attack merupakan game RPG yang memperlihatkan perjalanan para pahlawan untuk mengalahkan Raja Iblis. Sebuah game fantasi, di mana kau harus menyelamatkan dunia, dengan bertarung melawan banyak Raja Iblis. Game ini merupakan game yang sangat sulit, karena pasti kau akan mati berkali-kali, dan ceritanya juga membuat depresi, karena satu-satunya ending cerita ini ialah kehancuran dunia. Dan untuk Dantalian, dia adalah sampah di antara 72 Raja Iblis, peringkat ke-71 dalam daftar. Dia adalah lawan terlemah dan Raja Iblis pertama yang dikalahkan oleh pahlawan. Kembali ke Johnny, akhirnya dia menyadari sesuatu, berpikir bahwa sebelumnya dia bermain game Dungeon Attack di rumahnya, dan kemudian berpindah ke suatu tempat dan tempat ini adalah dunia Dungeon Attack, dan aku adalah Raja Iblis terlemah dan Talian. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, itu menjelaskan semuanya, kata Johnny keringat dingin, setelah mengetahui kalau dirinya telah masuk ke dalam dunia game, dan menjadi Raja Iblis bernama Dantalian. Kita sekarang panggil MC sebagai Dantalian. Lalu, Dantalian berpikir bahwa situasinya saat ini sangat buruk, Dantalian lalu berpikir bagaimana dia keluar dari situasi ini. Tetapi secara tiba-tiba, Dantalian dilempar oleh penyerang dungeon yang ingin segera membunuhnya. Lalu, mereka pun memukuli Dantalian. Di saat dalam keadaan dipukuli Dantalian merasa, jika hal tersebut terus berlanjut, dirinya akan segera tewas. Sial, ini pasti bercanda, setelah bebas dari kutukan ayah brengsek itu, aku pikir akhirnya bisa menjalani kehidupan nyaman, tapi sekarang, aku diambang kematian gumam Dantalian. Sesaat sebelum kesadarannya memudar, di dalam alam bawah sadarnya ia bertemu dengan ayahnya yang sedang tertawa melihatnya. "Sial, kenapa kau tertawa? Ini semua karena salahmu." "Oh benar, aku ingat kejadian seperti ini pernah terjadi." Setelah itu Dantalian mengingat masa lalu yang terjadi padanya. Dulu Dantalian pernah diculik oleh orang yang tidak dikenal untuk keempat kalinya. Di saat Dantalian diancam akan dibunuh dengan pistol oleh penculik, dia mengatakan pada penculik, bahwa dia ingin bertaruh dengan si penculik itu. Mendengar itu, si penculik menanggapi, bahwa ini bukan mainan, kalau kau berisik aku akan membunuhmu. Sambil mendekatkan kepalanya ke pistol, Dantalian lanjut mengatakan, bahwa dia ingin bebas dari ayahnya yang brengsek itu, jika senjata milik si penculik asli, itu adalah kemenanganku, dengan itu, aku akan bebas selamanya dari ayahku, dan jika pistol si penculik palsu, itu adalah kemenangan si penculik, kalau itu terjadi aku akan tetap berada di bawah kekuasaan ayahku selamanya. Mendengar perkataan Dantalian, si penculik ketakutan terjatuh ke belakang. Yang pada akhirnya penculik itu menyerahkan diri, dan aku kalah taruhan. Tapi, atas kejadian itu Dantalian mengerti, orang yang terakhir bertahan, adalah orang yang memiliki tekad yang kuat. Setelah mengingat itu, Dantalian bertekad, akan mencari cara untuk hidup sampai akhir. Kembali ke penyerang dungeon, ketua penyerang dungeon dengan kesal menginjak Dantalian, dia bertanya pada Dantalian, di mana hartanya? "Ini kesempatan terakhirmu, jadi apa kau ingin membawa hartamu ke neraka?"
Melihat Dantalian hanya diam, dia menyuruh bawahannya untuk membunuh Dantalian. Lalu bawahannya bertanya, apa kau yakin? Kau ingin membunuhnya sebelum tahu keberadaan hartanya? Tidak masalah, kita akan mencari hartanya nanti, ucap ketua berteriak keras. Bunuh dia. Setelah itu, bawahan si penyerang mendekati Dantalian yang terkapar, lalu dia mengangkat palu besarnya yang akan menggeprek Dantalian, tetapi sesaat serangan itu akan mengenai Dantalian menghentikan penyerang itu dengan mengatakan, baiklah, aku akan melakukannya. Sambil berdiri kesakitan, Dantalian bergumam, apapun yang terjadi aku akan bertahan. Baiklah, akan kuberitahukan lokasi hartanya. Mendengar itu, ketua penyerang tertawa, hahaha, akhirnya kau menyerah juga. Jika kami mendapatkan hartanya dan menyerahkan kepala orang ini ke bos, mereka akan memuji kami, kata pemimpin senang. Sebelum memberitahu mereka, Dantalian bergumam, bahwa sebenarnya dia tidak tahu apakah ada harta yang bisa dia berikan, karena dia tidak tahu sama sekali, tapi kalau aku menunjukkan arah yang asal, mereka akan membunuhku tanpa ragu. Pertama-tama Dantalian berpikir, jika dia harus bisa melewati situasi ini terlebih dahulu, dan mendapatkan waktu lebih, karena dia menyadari, bahwa dia benar-benar sudah dikalahkan sepenuhnya. Lalu, Dantalian berkata pada para penyerang, hartanya ada di ruangan Raja Iblis, namun hartanya tersembunyi dengan sihir, dan satu-satunya orang yang bisa menghilangkan sihirnya adalah aku, kata Dantalian. Bagaimana? Secara tiba-tiba, ketua penyerang menusukkan pedangnya ke tanah di depan Dantalian, lalu mengatakan, baiklah, jika kau berbohong, aku akan membunuhmu saat itu juga. Dengan tatapan tajamnya Dantalian menanggapi, aku mengerti. Setelah itu para penyerang tertawa terlihat senang, kalian dengar itu. Hartanya ada di ruangan Raja Iblis, ayo pergi dasar bajingan, kata ketua penyerang. Melihat keadaan itu, Dantalian merasa lega, karena dia telah berhasil melewati rintangan pertama, pertarungan sebenarnya akan dimulai sekarang. Dantalian lanjut bergumam, saat ini dia tahu, mereka tidak bisa langsung membunuhnya, tapi, ini hanya berlangsung sampai mereka tiba di ruangan Raja Iblis, jadi, aku harus segera memikirkan rencana berikutnya. Melihat Dantalian masih terdiam, pemimpin penyerang berteriak mengatakan, kau tidak mengulur waktu kan Raja Iblis? Apa kau ingin mati? Setelah itu Dantalian meminta maaf, lalu mereka pun berjalan menuju ruangan Raja Iblis. Saat di perjalanan, Dantalian berpikir bagaimana dia bisa keluar dari situasinya, karena jika terus seperti ini, cepat atau lambat dia pasti akan terbunuh. Sebelum mereka membunuhku, aku harus membunuh mereka duluan. Tapi bagaimana aku membunuh mereka? Mereka ada 10 orang, dan semuanya memakai senjata. Lalu, Dantalian melihat sekitar, mencari sesuatu yang bisa dia pakai. Benar juga, ini adalah istana Dantalian, bukankah setidaknya, ada satu monster yang tersisa? Melihat Dantalian berjalan lambat, ketua penyerang berkata, hei, cepatkan gerakan kakimu, teruslah berjalan. Mau bagaimanapun kami akan tetap membunuhnya, setelah mendapatkan hartanya, kata si ketua. Di sisi Dantalian, dia bertanya-tanya, apa maksudnya ini? Aku sempat melihat monster yang tersisa, tapi tidak ada yang masih dalam kondisi baik, artinya aku tidak bisa bergantung pada apapun, aku harus melakukannya sendiri. Sial, jika ini adalah game asli, namun seketika, Dantalian tersenyum menyadari sesuatu, itu dia, ini nyata, ini dunia game, jadi aku bisa menggunakan itu. Skill game Eyes of Zeus adalah salah satu skill dalam Dungeon Attack. Sesuai namanya, itu memungkinkan Dantalian melihat lokasi terkini, posisi musuh, item dan perangkap di dalam dungeon. Ini merupakan skill tingkat tinggi, biasanya hanya muncul di pertengahan cerita game, tapi ada satu tempat yang bisa Dantalian gunakan, yaitu tutorial dungeon. Tutorial dungeon yang pertama dikunjungi para player untuk melatih skillnya adalah Istana Dantalian. Lalu Dantalian melihat sistemnya, dan sesuai dugaannya, dia belum memiliki pasukannya sama sekali. Jumlah pasukan Raja Iblis saat ini adalah 0. Ini sangat berbahaya, sewa dan ambil pasukan baru. Kontrak dengan Hades. Melihat skill itu Dantalian tersenyum, Raja Iblis punya skill yang bisa digunakan untuk menyewa monster. Tapi seketika Dantalian terkejut, melihat sistemnya, karena dia hanya punya 100 Libra. Libra merupakan uang di game ini. Hah, kau apakan uangnya dasar Raja Iblis? Sambil berjalan, Dantalian selalu berpikir melihat sistemnya, ini akan sulit untuk aku mengalahkan mereka karena jumlah mereka ada 10, dan aku hanya bisa menyewa 8 goblin.
Aku harus mengambil golem dan meluncurkan serangan yang mendadak. Tidak, jika aku melakukannya seperti ini, kesempatanku untuk menang mungkin 60%, terlalu rendah untuk mempertaruhkan nyawaku. Tidak ada waktu untuk berpikir. Aku tidak punya pilihan lain. Agar rencananya berhasil, Dantalian berpikir, jika dia harus mendapatkan kepercayaan para penyerang. Tapi sebelum itu, aku harus mencoba sesuatu, kata Dantalian tersenyum. Mencoba skill, Apostle of Aphrodite, skill yang dapat Dantalian gunakan, untuk bisa melihat status player lain. Setelahnya Dantalian tertawa, hahaha, aku benar-benar bisa melihatnya. Lalu, melihat Dantalian masih berjalan lambat, ketua penyerang berteriak, bajingan, jalanlah lebih cepat. Baik, aku minta maaf. Lalu Dantalian tersenyum jahat, aku sudah mengetahui cara menghancurkan mereka. Syarat pertama, agar aku berhasil adalah mendapatkan kepercayaan mereka, terlebih lagi pemimpinnya. Setelah itu, Dantalian memulai rencananya, untuk mengelabuhi para penyerang. Dantalian melihat ke arah tengkorak yang di kepalanya ada panah, lalu dia berteriak, semuanya berhenti di sana. Mendengar itu, pemimpin berkata, apa maksudnya ini? Dengan tatapan seriusnya Dantalian menanggapi, maaf menghentikan kalian, tapi jalan di depan terdapat sebuah jebakan. Ho, jebakan, tanya ketua. Benar, jika kalian pergi lebih jauh, puluhan anak panah yang tidak terlihat, akan melesat ke arah kalian, tidak mungkin kalian bisa melewatinya tanpa cedera, jadi aku akan melewatinya duluan, dan menyingkirkan jebakannya, kata Dantalian. Melihat pergerakan Dantalian yang mencurigakan, si ketua mengatakan, hei, kenapa kau tiba-tiba bilang begitu? Tapi di saat yang bersamaan, bawahan si penyerang memberitahu pada bosnya, bos, mulai titik ini, jalannya akan semakin sempit, dan ini terlalu gelap untuk melihat sekitar. Di sisi Dantalian, dia berjalan masuk sendiri, yang membuat si ketua kesal berteriak, hei brengsek, jangan pernah berani kau mencoba kabur. Tenang saja, tidak mungkin aku bisa kabur dengan kondisi kaki seperti ini. Di samping itu, ini adalah caraku untuk menunjukkan rasa hormat pada kalian. Menurutku kalian berbeda dengan para petualang lain, kalian tidak langsung membunuhku, kata Dantalian tersenyum. Jika kalian tidak percaya, ikuti saja aku dari belakang, tapi aku tidak bisa menjamin keselamatan kalian. Mendengar itu, si ketua berteriak, apa? Jangan takut, ayo ikuti dia. Melihat perintah itu, para bawahan si penyerang keringat dingin, bos, ayo kita pikirkan dulu, benar kita sudah membuat kesalahan di pintu masuk. Mendengar perkataan bawahannya, si ketua berteriak, apa? Apa kalian benar-benar seorang pria? Di sisi Dantalian melihat mereka bertengkar, dia tersenyum jahat. Lalu, setelah masuk lebih dalam, Dantalian berhenti. Di sana, dia membawa anak panah di tangannya, yang untuk menjalankan rencananya. Lalu, dia menusukkan anak panahnya ke tubuhnya sendiri untuk mendapatkan kepercayaan dari para penyerang. Lalu setelah Dantalian menusukkan panahnya, terdengar teriakan yang keras dari dalam, yang membuat para penyerang terkejut ketakutan. Suara apa itu? Raja Iblis Dantalian. Hei, apa yang terjadi? Tanya si pemimpin. Lalu di dalam Dantalian berkata, belum, mereka masih bermunculan. Mendengar itu si ketua kesal, bos, apa yang harus kita lakukan? Melihat bawahannya ketakutan, si ketua berkata, sial, persiapan diri kalian, jika kalian keluar, aku akan membunuh kalian. Lalu mereka pun ikut masuk ke dalam. Dantalian, kau di mana? Kata ketua mencari Dantalian. Lalu mereka melihat banyak darah, dan mengikuti di mana arah darah itu, dan setelahnya, mereka melihat Dantalian terjatuh dengan anak panah di kakinya. Hei Dantalian, apa yang terjadi? Dengan aktingnya, Dantalian mencoba berdiri kesakitan mengatakan, sial, aku tidak menyadarinya. Bagaimana dengan jebakannya, cepat jelaskan, tanya si ketua. Dantalian menanggapi, kalian sudah bisa tenang, semua jebakan sudah kuatasi. Mendengar itu mereka terlihat lega, lalu si ketua bertanya, hei bajingan, kenapa kau menolong kami? Padahal lebih baik kau diam soal jebakannya. Dengan aktingnya Dantalian berkata, seperti yang kukatakan sebelumnya, menurutku kalian itu berbeda dengan para penyerang lainnya. Kalian tidak langsung membunuhku dan membiarkanku hidup, jadi itu menggerakkan hatiku, dan hanya itu. Sambil mencabut anak panah di kakinya, Dantalian lanjut mengatakan, ya aku kena satu jebakan, tapi ini bukan masalah, sekarang, ayo kita lanjutkan. Melihat reaksi Dantalian yang menurutnya benar-benar serius, si ketua bergumam,
Apa, orang ini serius menyelamatkan kami? Lalu sistem muncul memberitahukan pada Dantalian, jika kesukaan para petualang terhadap Dantalian meningkat. Melihat itu Dantalian tertawa tersenyum, "Hah, ini meningkat. Bagus. Aku sudah menunggu ini, tapi ini belum cukup, aku harus lebih meyakinkan mereka lagi. Pertunjukan baru saja dimulai, saatnya babak kedua," kata Dantalian tersenyum jahat. Setelah itu Dantalian berkata, "Baiklah, ayo lanjutkan." "Ya, aku tidak tahu apa yang kau pikirkan, tapi, aku bisa memanfaatkannya untuk kedepannya," kata si ketua. Lalu, melihat luka yang diderita Dantalian, si ketua memerintahkan bawahannya membantu Dantalian untuk berjalan. Melihat keadaan itu, Dantalian berterima kasih pada mereka. Lalu si ketua menanggapi, "Kenapa kau terkejut yang mulia? Ini merupakan tanda terima kasih kami. Baiklah semua, ayo kita lanjutkan." "Hehehe, ini berjalan lancar, ini belum cukup, tambah, ayo tambah lagi." Singkatnya mereka telah sampai di pintu masuk istana Raja Iblis. Lalu, mereka pun membuka gerbangnya dengan semangat. Lalu si ketua berkata, "Baiklah yang mulia, tunjukkan di mana hartanya." Saat melihat ke arah Dantalian, mereka semua terkejut, karena melihat Dantalian menangis. Lalu bawahan penyerang bertanya, "Kenapa kau menangis?" Dengan aktingnya Dantalian menjawab, yang singkatnya, tempat ini mengingatkan Dantalian dengan pengikutnya yang juga bisa disebut keluarganya, tapi mereka semua mati disebabkan para petualang yang menyerang. Mendengar itu mereka terdiam, dan ada juga yang mengucapkan turut berduka cita. Menurut pandangan mereka, Raja Iblis adalah sosok yang buruk, tapi mereka sadar setelah melihat Dantalian, si ketua sampai bertanya-tanya, bahwa ini berbeda dari orang yang kudengar. Menurut pernyataan orang itu, Raja Iblis adalah sampah terendah yang tidak punya perasaan. Lalu sistem pun muncul kembali memberitahukan, bahwa para kesukaan para penyerang meningkat. Lalu si ketua dengan senyuman mengatakan, "Yah, siapa peduli, yang terpenting adalah apakah dia berguna untukku atau tidak." Lalu setelah itu Dantalian berterima kasih pada mereka dari hati yang paling dalam, karena sudah membawanya kembali ke istananya. "Sudah kuduga, kalian semua berbeda dari mereka yang sudah membunuh keluargaku. Jika itu kalian, semoga kematian bisa memaafkan kalian. Maka dari itu, harta istana Raja Iblis dan nyawaku ada di tangan kalian." Dantalian lanjut berkata, "Baiklah, seperti yang kujanjikan, aku akan memberikan kalian harta dari istana Raja Iblis." "Haha, jadi di mana hartanya?" kata ketua tersenyum. Menanggapi hal itu, Dantalian berkata, "Seperti yang kukatakan sebelumnya, hartanya tersembunyi oleh sihir, jadi sekarang aku akan menghilangkan sihirnya. Tolong kalian mundur sedikit," kata Dantalian memerintahkan mereka. Lalu mereka pun mundur ke belakang. "Apakah ini sudah cukup jauh?" tanya para penyerang. "Kukuku, ini berjalan mulus, sedikit lagi, rencanaku akan berhasil." Setelah itu, Dantalian menyadari sesuatu setelah melihat statusnya, yakni tidak ada harta sedikit pun di istana ini. Satu-satunya cara untuk mengelabui mereka adalah dengan peninggalan Dantalian 100 koin Libra. Dalam dunia Dungeon Attack, 1 Libra itu sekitar 15 koin perak. Jadi, game ini punya mekanisme tersendiri. Item dan uang yang dihabiskan akan muncul di tempat kau meninggalkannya. Aku akan memanfaatkan ini, kata Dantalian. Lalu Dantalian pun memulai aksinya. Dia berkata, "Akulah Raja Iblis peringkat ke-71 Dantalian, pahlawan pemberani, aku akan memberikan kalian hartaku." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba koin berjatuhan dari atas, yang membuat para penyerang senang melihatnya. "Hahaha, ini pasti mimpi," kata si ketua. Dan tidak lupa sistem memberitahukan bahwa kesukaan para penyerang terus meningkat. Lalu mereka pun mengambil satu persatu koin yang berjatuhan. Di sisi si ketua dia bergumam, yakin bahwa dia bisa memanfaatkan Dantalian lebih dari ini. "Jadi, sia-sia jika aku membunuhnya sekarang," kata si ketua. Lalu Dantalian memanggil mereka mengatakan, "Semuanya, bisakah aku mengatakan sesuatu? Maaf atas gangguannya, tapi ada sesuatu yang harus kubicarakan langsung pada kalian. Saat ini ada sekitar 30 petualang baru, yang sudah memasuki dungeon ini. Aku akan menggunakan sihir yang bisa memberitahuku jika ada orang yang masuk, tapi aku tidak menduga, sesuatu seperti ini akan terjadi." Mendengar itu mereka terkejut, lalu si ketua berkata, Apa yang dia bicarakan 30 orang itu terlalu banyak." "Hei, apa ada jalan keluar dari istana ini?" tanya si ketua pada Dantalian. "Tidak, kau hanya bisa keluar dari jalan masuk," jawab Dantalian. Mendengar perkataan Dantalian, para penyerang panik.
karena pikir mereka jumlah musuh terlalu banyak, jika mereka bisa masuk mereka takut harta yang baru mereka dapat direbut. Lalu, tiba-tiba Dantalian mengatakan, bahwa dia memiliki saran, yaitu jika kita tidak bisa menghindari mereka, maka kita harus menghadapi mereka. Apa maksudmu, tanya si ketua. Dantalian lanjut menanggapi, bahwa dia akan jadi umpan, mereka pasti dari divisi militer, artinya mereka mungkin bisa menggunakan sihir, mereka akan merasakan kekuatan sihir dan akan datang padaku, jadi ada 3 rute dari sini menuju keluar, kalian ambil rute yang berbeda dariku, terus ikuti jalannya sampai kalian keluar. Mendengar itu si ketua terkejut, apa, jangan-jangan dia akan mengorbankan dirinya lagi. Ah, tidak, tunggu, oi, kau tidak ingin kabur bukan? Jangan bilang kau hanya menggertak soal penyusup, tanya si ketua. Dengan muka melasnya Dantalian menjawab, tidak, aku benar-benar ingin menyelamatkan kalian, bagaimanapun, waktu kita tidak banyak, apa kalian tidak percaya padaku? Begitu ya, baiklah, kami akan mengikuti rencanamu. Lalu si ketua memberitahukan pada bawahannya, jika mereka akan membagi 3 kelompok untuk pergi ke pintu keluar. Mendengar itu, para bawahan si penyerang berkata, bos, apa yang kau katakan, ini mustahil. Si ketua lanjut menjelaskan pada mereka, dengan memperlihatkan peta, lihat ini ada 3 rute yang menuju pintu keluar saat dari sini. Yang singkatnya, mereka bertaruh atas nyawa mereka dan membagi 3 kelompok untuk keluar melewati rute yang berbeda. Dan untuk hartanya, dibawa oleh si ketua, dia mengatakan pada bawahannya, jika dia tidak akan mengambil untuk diri sendiri, dia akan membagikan hartanya setelah mereka keluar dari dungeon. Tetapi yang nyatanya, si ketua mengelabui para bawahannya mengambil hartanya untuk dirinya sendiri. Dan si ketua memberitahu bawahannya jika ada 1 kelompok yang akan bersama Dantalian untuk mengawasinya. Lalu singkatnya, mereka pun pergi menuju keluar, melewati rute yang sudah dibagi. Di sisi kelompok Dantalian, saat di perjalanan, Dantalian melihat sistemnya, lalu dia memilih monster yang akan dia kontrak, lalu mengatakan ayo lakukan. Secara tiba-tiba, tanah bergetar cukup kuat, dan di depan mereka terlihat lingkaran sihir yang memancarkan cahaya, yang membuat pandangan mereka tidak bisa melihat. Lalu seketika, Krut, Dantalian membunuh 1 penyerang yang membantunya jalan, di sisi penyerang lain, mereka terkejut, karena dari cahaya sihir di depan mereka terdapat monster golem yang besar. Lalu, monster golem menyerang mereka, yang langsung membunuh setengah dari mereka. Melihat temannya dibunuh, 1 orang mencoba menyerang golem itu, tetapi pedang si penyerang malah hancur, lalu setelahnya si golem langsung menggeprek si penyerang, yang mengakibatkan cairan merah berceceran. Di sisi 1 orang yang tersisa, dia sangat ketakutan melihat keadaan itu. Lalu dia melihat ke arah Dantalian, si penyerang bertanya, Raja Iblis, apa yang terjadi? Kita harus segera kabur, tetapi seketika, Dantalian menusukkan orang itu dari belakang, yang membuat orang itu bertanya, apa yang kau lakukan? Kenapa kau bertanya? Bukankah sudah jelas, bagaimanapun aku ini Raja Iblis, kata Dantalian sambil tersenyum. Berpindah ke rombongan si ketua penyerang. Merasakan guncangan yang diakibatkan Dantalian, si ketua berpikir, apakah rombongan Dantalian sudah bertarung dengan para penyusup? Jadi, perkataan Raja Iblis itu benar ya, dia sudah bekerja dengan bagus, kata si ketua. Tetapi seketika, si ketua terkejut karena di hadapannya saat ini ada Dantalian. Melihat keadaan itu, si ketua berpikir positif sambil berkata, begitu ya, sepertinya kau tidak dikejar penyusup itu, jadi di mana yang lain? Kenapa kau ada di sini, Raja Iblis Dantalian? Sambil mengeluarkan pedang yang berlumuran darah, Dantalian menjawab, anggotamu yang mengikutiku sudah mati. Mendengar itu, si ketua kesal berkata, apa? Jadi apa karena itu kau datang sendirian? Ini tidak lucu, hentikan omong kosongmu. Ah, seharusnya kau sudah sadar, atau apakah kau tidak mau menerima kenyataan? Fufufu, ini seperti perkiraanmu, aku membunuh mereka semua, jawab Dantalian sambil tersenyum. Dantalian lanjut berkata, mereka semua benar-benar bodoh, kau seharusnya melihat raut wajah mereka saat menemui ajalnya. Melihat keadaannya itu, si ketua marah mengerutkan wajahnya. Dan sistem juga memberitahukan bahwa, poin kesukaan si ketua terhadap Dantalian menjadi 0. Melihat si ketua marah, Dantalian mencoba memancing amarahnya lagi dengan mengatakan, Fufufu, ayo keluarkan amarahmu, aku bersyukur kau itu lebih bodoh dari seekor monyet, aku sangat senang akan itu. Apa kau pikir,
Kalau aku sang Raja Iblis akan memihakmu. Hahaha, tidak bisa menahan amarahnya lagi, si ketua berteriak memerintahkan anak buahnya untuk menyerang, Dantalian bajingan, bunuh dia. Setelah mendengar perintah itu, dengan kesal mereka semua berlari menyerang Dantalian. Sebelum mereka mendekati Dantalian, secara tiba-tiba, monster golem muncul yang langsung menyerang ke arah mereka, yang mengakibatkan satu orang terkena pukulannya dan mati. Lalu si golem menyerang kembali, yang langsung membunuh satu orang lagi, tetapi di sisi lain, penyerang yang menggunakan palu, mencoba menyerang monster golem dengan melompat, lalu memukulkan palunya, yang langsung membuat golem itu hancur, lalu dia berkata, "Bos, aku berhasil," tetapi seketika, krut, dia ditusuk Dantalian dari belakang yang langsung membuatnya mati seketika. Lalu, Dantalian menyayat tangannya sambil berkata, "Sekali lagi ini semua berkatmu, ini tanda terima kasihku yang tulus." Dan seketika golem yang hancur bangkit kembali. Melihat keadaan itu, si ketua panik keringat dingin. Di sisi Dantalian, dia berbicara dengan golemnya, "Apa, kau bisa membunuh golem dengan mudah? Dengan menghancurkan inti di dadanya. Selama kau punya pengetahuan dan pengalaman, bahkan petualang pasaran sepertimu bisa mengalahkannya dengan mudah. Dengan kata lain, jika kau tetap tenang dan bekerja sama tanpa memprovokasi mereka, kau pasti bisa menang." Dinamika kekuatan telah berubah. "Apa yang akan kau lakukan, bos?" tanya Dantalian. Sambil melihat Dantalian, si ketua bergumam, "Sial, dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Benar, ini merupakan Raja Iblis yang sebenarnya Dantalian, tapi aku tidak boleh berakhir di sini. Aku pasti akan bertahan." Lalu sambil tersenyum si ketua duduk ke tanah menundukkan kepalanya dan melemparkan pedangnya sambil mengatakan, bahwa dia menyerah. "Ini membuatku frustasi, aku sudah kalah, aku menyerah, bunuh saja aku." Tanpa basa-basi, Dantalian mendekati si ketua, sambil mengatakan, "Baiklah, sesuai permintaanmu." Melihat Dantalian mendekatinya, si ketua bergumam, "Dasar bodoh, ini dia. Siapa yang mau dibunuh oleh orang sepertimu? Kaulah yang akan mati." Dan ternyata si ketua berencana memancing Dantalian mendekat, lalu dia mencoba membunuhnya dengan pisau di belakang punggungnya. Kembali ke Dantalian, sebelum mendekati si ketua, dia mengontrak monster slim kelas F untuk berjaga-jaga. Lalu dia pun berjalan mendekati si ketua. Melihat Dantalian semakin mendekat, si ketua tertawa bergumam, "Kukuku, akan kubunuh kau Raja Iblis bajingan." Tetapi seketika dia terkejut bertanya-tanya, kenapa dia berhenti. Yang ternyata Dantalian berhenti melangkah, dia mengatakan, "Aku bisa melihat semuanya, aku sudah tahu semua rencanamu. Hahaha, sekarang ini sudah berakhir." Skakmat, kata Dantalian sambil tertawa jahat. Melihat rencananya gagal, dengan kesal, si ketua langsung menyerang Dantalian, tetapi secara tiba-tiba, sebelum si ketua mendekati Dantalian, dia tiba-tiba terjatuh. Melihat keadaannya, si ketua bertanya-tanya apa yang terjadi, lalu dia melihat ke arah kakinya, yang ternyata di kaki si ketua, ada monster slime yang menempel di kakinya. Lalu dia mencoba menyerang si slime itu, untuk melepaskan diri, tetapi secara tiba-tiba monster golem muncul di belakangnya, yang langsung memegang tangannya, lalu mengangkatnya. Dan si ketua pun teriak kesakitan, "Tanganku, tanganku." Sambil melihat sistemnya, Dantalian berkata, "Semua berjalan sesuai dugaanku. Untungnya aku punya cukup uang untuk menyewa monster slim, semuanya berjalan lancar, hahaha." Lalu, dengan tatapan tajamnya, Dantalian mengatakan pada si ketua, "Bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya harga diri, dan semua yang kau punya dihancurkan, oleh orang yang kau pikir lebih lemah darimu? Bagaimana rasanya ketika kau akan mati?" Melihat keadaan itu, si ketua ketakutan keringat dingin, "Apa aku melakukan kesalahan? Saat aku menantang Raja Iblis, aku paham sekarang, seharusnya aku tidak pernah melawannya. Dia benar-benar Raja Iblis," gumam si ketua. Dan setelah itu, Dantalian langsung membunuh si ketua. Setelah mengalahkan si ketua, Dantalian terjatuh di pangkuan golemnya, dengan kesadaran yang mulai memudar, tapi saat itu, sistem memberitahukan bahwa tutorial telah selesai. Sebagai hadiah penyelesaian tutorial Anda bisa mempelajari skill level S, skill kelas S, yang ada di tutorial tidak dapat dipakai kembali. Jika Anda ingin menggunakannya lagi, Anda perlu mencari, mempelajari dan meningkatkan level skill Anda. Silahkan pilih satu skill kelas S. Dantalian hanya bisa memilih satu skill kelas S. Lalu setelah melihat status pemberitahuan, Dantalian berpikir dari semua skill kelas S yang ada, menurut dia,
skill yang paling cocok untuknya adalah skill Apostille of Aphrodite, skill yang dapat membuatmu melihat status orang lain dan pemikiran mereka terhadapmu. Lalu setelahnya Dantalian pun tertidur di pangkuan golemnya. Terbangun dari tidurnya, Dantalian terkejut menyadari kalau dirinya sekarang berada di kasurnya. Dia berpikir kalau yang membawa dirinya ialah si golem. Lalu, tiba-tiba muncul seseorang yang memanggilnya, yaitu seorang gadis bernama Lapis Lazuli, yang akan kita panggil singkat sebagai Lala. Dia adalah orang dari Dewan Perniagaan. Lalu, Lala mengatakan, kedatangan dia ke sana adalah ingin menagih uang yang dipinjam oleh Dantalian, karena sudah melewati tanggal waktu masa pembayaran, dan semuanya itu terbukti oleh surat perjanjian, di mana berisi kalau 2 bulan yang lalu, Dantalian meminjam 100 libra dari Dewan Perniagaan. Bingung dengan keadaannya, Dantalian menanyakan pada Lala, bagaimana jika tidak aku bayar, apa yang akan terjadi? Lala menjelaskan, bahwa jika itu terjadi, Dantalian harus menyatakan bahwa dia sudah bangkrut. "Ho, apa yang terjadi setelah aku menyatakan itu?" tanya Dantalian kembali. "Dewan Perniagaan akan mengambil alih hak milik Istana Raja Iblis," jawab Lala. Lalu Dantalian menanyakan tanggal sekarang kepada Lala, karena pastinya Dantalian saat ini tidak tahu tanggal dunia yang ditempatinya. "Sekarang sudah tanggal 17 April tahun 1505, tanggap Lala. Setelah mendengar itu, alih-alih membayar 100 libra, Dantalian berteriak mengatakan, menyuruh Lala untuk memberinya pinjaman 10.000 libra lagi dari Dewan Perniagaan. Yang dimana itu adalah modal Dantalian untuk melakukan rencana liciknya selanjutnya. Lalu scene berpindah, kantor pusat perusahaan Kuncuska. Terlihat di sana seorang goblin yang sedang berlari. Dia merupakan eksekutif perusahaan Kuncuska, yang bernama Torkel. Sambil berlari, dia bertanya-tanya kenapa para eksekutif dipanggil untuk rapat darurat di saat seperti ini. Lalu dia pun masuk ke ruangan rapat, yang di sana, terlihat para eksekutif yang sudah berkumpul. Lalu, seseorang berambut putih yang bernama Ivar Lobrok mengatakan pada Torkel yang baru datang, "Hei Torkel, kau terlambat, bagi kita para pedagang waktu adalah uang, cepat duduk di kursimu, mari kita mulai rapatnya." Kantor pusat perusahaan Kuncuska, merupakan perusahaan terbaik di dunia iblis, yang didirikan oleh Raja Iblis ke-5 Malbus dan Raja Iblis ke-9 Paimon, dan di samping itu, kita diberitahu, ternyata orang yang bertanggung jawab atas organisasi ini ialah Ivar Lobrok, salah satu dari 3 vampir kuno di dunia iblis. Lalu setelahnya, Ivar memerintahkan Lala yang berada di sampingnya, untuk menjelaskan kenapa rapat ini diadakan. Melihat keberadaan Lala di ruang rapat, para eksekutif terkejut, lalu mengolok-ngolok Lala, karena menurut mereka manusia setengah iblis seperti Lala, bagaikan sampah bagi mereka. Tetapi seketika, Ivar berteriak untuk mereka diam dan lanjutkan saja rapatnya. Lalu Lala menjelaskan, bahwa Raja Iblis Dantalian meminta pinjaman lagi. Mendengar penjelasan Lala, Torkel dengan kesal berkata, "Hei gadis kampungan, apa maksudnya ini, kau mengumpulkan kami hanya karena itu?" "Pak, apa maksudnya ini?" tanya Torkel pada Ivar. Menanggapi itu, Ivar bertanya ke Lala, berapa jumlah yang diminta Dantalian. "Dia meminta 10.000 libra, jawab Lala. Mendengar itu, seketika para eksekutif terkejut. "Apa?" dia bilang 10.000 libra. "Uang segitu mungkin akan cukup untuk membangun negara kecil, itu gila, apa dia benar-benar meminta sebanyak itu?" tanya Torkel. "Benar," jawab Lala. Kita kembali flashback ke waktu sesaat Lala menagih hutang pada Dantalian. Di sana Dantalian mengatakan, bahwa Dantalian mengetahui tujuan Lala yang sebenarnya, adalah untuk menjatuhkan Dantalian agar Dantalian menjadi bangkrut, tapi Dantalian sudah tahu rencana Lala melakukan hal tersebut, yaitu karena Lala adalah seorang setengah iblis, yang membuat dirinya dipandang rendah oleh semuanya, yang membuat Lala ingin membuat bangkrut Dantalian, dan supaya Lala juga mendapatkan promosi di perusahaan Kuncuska. Mendengar itu Lala hanya diam, lalu Dantalian menawarkan kerjasama kepada Lala. Kita kembali ke rapat. Setelah mendengarkan perkataan Lala, kalau Dantalian ingin meminjam 10.000 libra lagi, itu membuat para eksekutif tidak setuju akan hal itu. Di sisi Ivar, dia ingin mendengarkan lebih lanjut dari Lala, mengetahui akan mendapatkan pertanyaan tersebut, Dantalian tahu kalau Lala akan disuruh menjelaskan, lalu Dantalian menyuruh Lala untuk mengatakan pada mereka, kalau Dantalian sudah gila, karena mengatakan kalau akan ada sebuah wabah yang melanda dunia, dan dia juga mencoba untuk membuat vaksin, yang dapat menangkal wabah tersebut, dan semua itu, hanya untuk melindungi orang yang dicintainya,
lalu Lala lanjut mengatakan kalau orang yang dimaksud Dantalian adalah dirinya yang sekarang merupakan kekasih dari Dantalian. Mendengar itu, semua orang terkejut. Apa yang kau bicarakan? Dasar wanita tidak tahu diri. Dia pikir seorang raja iblis dan dirinya. Dasar sampah rendahan, kata para eksekutif meneriaki Lala. Tetapi seketika Lala melanjutkan perkataannya, semua itu kulakukan untuk menjadikannya anjing perusahaan ini. Hahaha. Seketika Ivar tertawa, luar biasa. Bagaimana manusia sucubus ini, tidak hanya menjadikannya bagian dari perusahaan ini, dan juga dia menentang nasibnya sendiri sebagai sampah, yang bahkan mengorbankan kesuciannya sendiri. Sekarang dia sudah menjadi wanita Raja Iblis. Ini merupakan sebuah mahakarya. Aku tidak bisa berkata-kata lagi, kata Ivar sambil tertawa. Lalu, Ivar menyuruh Lala kembali ke istana Dantalian, beritahukan padanya, aku memberikan 10.000 koin Libra yang dia inginkan. Beberapa hari kemudian, Lala ditugaskan Dantalian untuk pergi ke kota pedagangan yang bernama Kireus. Dantalian meminta Lala untuk membeli rumput liar dari para pedagang yang ada di seluruh benua. Melihat pergerakan Dantalian, para pedagang yang melihatnya menganggap Dantalian adalah orang yang bodoh karena menghabiskan uang yang banyak hanya untuk membeli rumput liar. Setelah menyelesaikan tugasnya, Lala kembali ke istana Dantalian, yaitu untuk memberitahunya kalau tugasnya sudah selesai. Melihat Lala sudah menyelesaikan tugasnya, Dantalian berkata, kau sudah melakukan pekerjaan yang bagus. Setelahnya Lala bertanya, Yang Mulia, apa yang Anda rencanakan? Anda mengklaim bahwa wadah epidemi akan melanda kita, dan karena alasan itu, Anda ingin meminjam uang, tapi Anda menggunakan total 80% uangnya untuk membeli semua rumput tak berguna itu. Lalu apa tujuan Anda? Menanggapi itu, Dantalian menyuruh Lala untuk menebaknya. Sejujurnya saya tidak punya petunjuk, jawab Lala. Begitu ya, baiklah, pertama-tama, aku ingin mengucapkan selamat untukmu karena sudah menyelesaikan pekerjaanmu dengan baik dan ayo rayakan ini dengan bersulang, kata Dantalian. Lalu, setelah itu Lala meminum minuman yang diberikan Dantalian, tetapi setelah meminumnya, Lala merasakan ada sesuatu yang berbeda, lalu dia bertanya, Yang Mulia, minuman apa ini? Sambil tertawa Dantalian menanggapi, Fufufu, itu dibuat dari rumput yang kau kumpulkan, bagaimana enak bukan? Yang Mulia, apa Anda sedang bercanda sekarang, tanya Lala. Fufufu, aku tidak bercanda, untuk mendapatkan 10.000 Libra, aku sudah memberitahumu bukan? Kau harus memberitahu perusahaan, kalau aku sudah gila dan ingin membuat vaksin untuk sebuah wabah, jadi bukankah ini masuk akal? Lalu Dantalian menulis kertas dan memberitahu Lala, jika mulai besok Lala tidak perlu datang ke istananya untuk sementara. Sebagai gantinya, Dantalian memerintahkan Lala untuk pergi ke suatu tempat, dan amati situasinya. Setelah melihat tulisan yang diberikan Dantalian, Lala bertanya, apa maksud ini semua? Pergi saja, kau juga pasti akan mengerti, dan sebaiknya kau bersantai dan kunjungi beberapa tempat, jawab Dantalian sambil tersenyum. Lalu beberapa hari setelahnya, Lala pergi ke pemandian umum Serakius di kerajaan Sardinia. Saat di sana, Lala bertanya-tanya, bahwa dia sama sekali tidak memahami pikiran Dantalian untuk mengirimnya ke sini, apa yang mungkin ada di sini. Dan catatan yang diberikan padaku berisi tulisan, Kerajaan Sandrina Serakius pemandian umum, nyeri sendi, sakit memar hitam, apa dia benar-benar bisa meramalkan sebuah wabah? Tidak, itu tidak mungkin, orang itu tidak punya kekuatan seperti itu, tapi kenapa aku merasa gelisah, gumam Lala yang sedang berendam. Tetapi seketika terdengar teriakan yang keras di sana. Mendengar itu Lala menghampiri suara itu, dan terlihat ada gadis yang terbaring. Lalu Lala menanyakan pada gadis yang berteriak, apa yang terjadi? Gadis itu menanggapi, aku tidak tahu, tiba-tiba dia pingsan, lalu Lala mengecek keadaan si gadis yang terbaring. Di saat akan mengecek keadaan gadis itu, seketika Lala terkejut, karena dia melihat memar hitam di samping leher si gadis. Tidak, itu tidak mungkin, memar hitam. Lalu di saat yang sama juga, terdengar teriakan kembali, yang mengatakan, ada banyak sekali orang yang pingsan. Lalu Sin berpindah ke klinik kesehatan. Lala yang membantu membawa orang-orang ke rumah sakit, dia terdiam memikirkan apa yang terjadi. Tidak mungkin dia. Seketika dokter menegur Lala yang terdiam, hei, apa kau baik-baik saja? Semua orang yang ada di pemandian meninggal, kecuali dirimu, kau sebaiknya segera pergi meninggalkan kota ini, kata dokter itu, yang ternyata dia juga terkena wabah, yang ditandai memar merah di lehernya. Di sisi Lala dia masih berkata di dalam hatinya, apa-apaan ini,
dia membuat penawar hanya dengan rumput yang kukumpulkan, tidak mungkin, bagaimanapun tidak ada penjelasan lain, tapi aku benci mengakuinya, ini benar-benar nyata, wabah melanda kita. 2 hari kemudian, di tempat Dewan Perdagangan Kuncuska, kita diperlihatkan salah satu pendiri Dewan Perdagangan, yaitu Raja Iblis ke-9 yang bernama Paimon. Dia sedang berbincang dengan Goblin yang juga bagian eksekutif bernama Torkel. Di saat mereka berbincang, seorang peri kecil masuk membawa surat, yang dikatakan bahwa itu surat dari kantor pusat. Setelah Torkel membaca suratnya, dia terkejut, karena suratnya memberitahukan bahwa ada wabah muncul. Asal mula penyakit ini berasal dari pemandian Serakius dan itu menyebar cepat ke seluruh kerajaan Sardinia. Sudah dipastikan bahwa penyakit ini akan menyebar ke negara-negara tetangga dalam beberapa hari, angka kematian mencapai 80%. Selain itu, ada informasi bahwa Raja Iblis dan Talian telah menciptakan obat ajaib untuk mengobati penyakit tersebut, dan satu karyawan kami Lala di kantor pusat sudah memonopoli ramuan herbal dari seluruh benua yang diperlukan untuk membuat obat berdasarkan perintah Raja Iblis dan Talian. Perkiraan harga satu obat itu adalah 3 juta koin emas. Investigasi sedang berlangsung, untuk semua para eksekutif harus segera berkumpul. Apa? Teriak Torkel dengan kesal. Melihat Torkel terkejut, Paimon penasaran dengan suratnya, lalu dia pun membacanya. "Ho, ini sangat menarik," kata Paimon tersenyum. Pindah ke istana dan Talian, terlihat dan Talian sedang melihat suasana luar istananya. Di waktu yang sama, Lala masuk ke ruangannya. "Kau kembali lebih cepat dari yang kuduga, jadi apa kau sudah bersantai dan meregangkan sayapmu Lala sayangku?" kata dan Talian sambil tersenyum. Di sisi Lala dia hanya diam, lalu dan Talian menanyakan, "Ada apa? Kau terlihat pucat, aku pikir pemandian air panas adalah kesukaanmu." Dengan tatapan tajamnya, Lala berkata, "Anda sudah tahu dari awal bukan? Apa maksudmu?" tanya dan Talian. "Jangan pura-pura tidak tahu, wabah sudah melanda Serakius. Terlebih lagi, rumput yang Anda perintahkan untuk dikumpulkan yang dapat digunakan sebagai obat ajaib untuk penyakitnya. Apa maksudnya ini?" Mendengar itu, seketika dan Talian tersenyum jahat, lalu berkata, "Aku sama sekali tidak mengerti apa yang kau bicarakan Lala. Hahaha, bukankah aku sudah mengatakannya, sejak dari awal aku sudah tahu apa yang akan terjadi." Dalam game Dungeon Attack, ceritanya dimulai dari tahun 1515, waktu setelah wabahnya menyebar ke seluruh dunia yang mengakibatkan dunia menjadi gelap. Menurut alur cerita Dungeon Attack, wabahnya dimulai dari pemandian air panas di kota Serakius, pada musim panas tahun 1505, dan hanya butuh 1 tahun, obat herbal ditemukan sebagai obatnya. Pada tahun 1505 ini, obat ini hanya dikenal sebagai rumput biasa, dan aku dan Talian masuk ke dalam dunia game sebelum wabah itu terjadi, dan aku memanfaatkan pengetahuan yang kupunya. Di saat aku melihat surat dokumen pinjaman yang dibawa Lala, aku menyadarinya, lalu melakukan sesuatu dan tentu saja, itu juga berkat dirimu Lala sayangku, gumam dan Talian. Lalu, dan Talian bertanya, "Jadi, apa pendapat perusahaan soal ini?" Sambil keringat dingin, Lala menanggapi, "Sekarang perusahaan sedang mengalami kekacauan besar, seperti sarang lebah yang diganggu, dan baru saja, rapat eksekutif darurat diadakan." Sambil mendekati Lala, dan Talian berkata, Begitu ya, lalu, kenapa kau tidak ke sana, dan memilih pergi ke sini?" tanya dan Talian sambil mendekatkan wajahnya ke depan Lala. "Biar ku tebak isi pikiranmu, jika kau kembali ke perusahaan, nyawamu akan terancam. Aku yakin pihak perusahaan tidak bisa memprediksi wabah ini, dan berpikir kalau ada seseorang dengan sengaja menyebarkan penyakitnya. Jadi siapa yang melakukannya? Hihihi. Dan apa alasannya? Satu-satunya jawabannya adalah dirimu Lala. Kau merayu Raja Iblis dan mengambil posisi sebagai wanitanya, lalu kau memberitahu perusahaan bahwa kau akan menjadikanku anjing perusahaan. Kemudian secara kebetulan, kau berada di tempat wabahnya muncul dan aku membeli jutaan rumput yang spesial. Semua situasi ini pasti mengarah pada dirimu sebagai dalangnya. Hahaha. Dan kau sendiri sudah menyadarinya, dan karena itu kau tidak berani pergi ke perusahaan. Apa aku salah?" tanya dan Talian tersenyum. Sejak lahir, Lala dianggap sebagai hibrid, blasteran anjing kampung dan semacamnya oleh orang-orang di sekitarnya. Lalu dia bekerja keras agar mencapai situasinya yang sekarang. Dia melakukan itu hanya untuk membalas semua orang yang mengejeknya. Semua yang Lala capai sekarang selalu berjalan mulus, tapi berbeda dengan orang ini. Siapa dia sebenarnya? Aku tahu siapa dia. Tidak,
Ini bukan orang yang sama dari yang kukenal dulu. Apa dia benar-benar Raja Iblis yang kukenal? Gumam Lala menatap Dantalian. Melihat Lala hanya diam, Dantalian lanjut berkata, Lala sayangku, hanya ada satu jalan untukmu. Berlututlah di hadapanku, jadilah pelayanku. Kalau kau melakukannya, aku akan memberimu kekuatan yang sebenarnya. Aku akan memberimu tanggung jawab atas semua transaksi yang berkaitan dengan pengobatan. Dan wabah ini akan membuat dunia binasa, banyak orang yang akan mati, tidak peduli mau itu anak-anak, orang kuat, kematian tidak akan membedakannya, bahkan mereka yang membencimu, karena kau setengah iblis, akan mati-matian mencari cara untuk bertahan hidup, dan juga akan ada banyak orang yang ingin berbisnis denganmu. Kau yang setengah iblis, yang selalu dikucilkan akan menguasai takdir ratusan ribu nyawa, kau menginginkannya bukan? Dengan kekuatan ini sekarang, apa yang akan kau lakukan? Tanya Dantalian. Mendengar itu Lala keringat dingin, seharusnya aku tidak memegang tangannya. Aku tahu itu, tapi kenapa jantungku berdebar seperti ini? Gumam Lala. Setelahnya Lala berlutut mencium tangan Dantalian, lalu mengatakan, nyawa saya Lala, sekarang berada di tangan yang mulia Raja Iblis Dantalian. Melihat situasinya, Dantalian berkata, oh, Lala sayangku, karena kau sudah menyerahkan segalanya, aku harus melakukan hal yang sama, dan memberimu pemandangan yang terbaik, kata Dantalian sambil tersenyum. Dan kini Lala bersumpah setia kepada Dantalian, dan begitulah terwujudnya keinginan Dantalian untuk membawa Lala ke pihaknya. Dan sekarang Dantalian sudah siap untuk melakukan rencananya selanjutnya. Seminggu telah berlalu, Lala tidak menyangka kalau dirinya akan menjadi pelayan dari Raja Iblis Dantalian. Karena Dantalian yang sekarang sangat berbeda dengan yang dulunya atau tepatnya setengah tahun yang lalu, Lala datang ke kediaman Raja Iblis Dantalian dengan tujuannya. Dan saat itu Dantalian adalah orang yang kasar, dan juga mudah tergoda dengan harta, yang membuat Lala menyebarkan informasi kepada para penyerang, kalau ada harta di dungeon Raja Iblis Dantalian, agar Dantalian diserang dan agar Dantalian meminta bantuan pada Lala. Tapi tidak terduga, sekarang Dantalian adalah orang yang memegang nyawa setengah benua. Berpindah di kediaman Ivar, dia yang ingin mengetahui informasi tentang perusahaannya, dia meminta Torkel untuk datang. Jadi bagaimana situasinya? Torkel menjelaskan, bahwa ini bisa lebih buruk, karena wabahnya telah menyebar dengan cepat, hanya tinggal menunggu sampai wabahnya menyebar ke seluruh benua. Begitu ya, menurut analisa kita, sekitar 30% populasi akan meninggal, kata Ivar. Mendengar itu, Torkel terkejut, apa, mustahil, Anda pasti bercanda. Apa aku pernah membuat candaan, jawab Ivar dengan tatapan tajamnya. Dan mulai hari ini semua Raja Iblis telah menghentikan perdagangan dengan perusahaan. Apa, sial, ini semua karena anjing kampungan itu. Lalu Torkel bertanya, jadi apa yang terjadi dengan Lala? Ivar menanggapi, aku masih belum bisa menghubunginya, ini hanya dugaanku, aku yakin kalau dia berencana mengkhianati perusahaan. Menurut laporan, Lala berada di tempat wabahnya muncul, dan dia juga sudah memonopoli semua tanaman herbal yang bisa dijadikan vaksin hanya dalam seminggu. Hahaha, memprediksi sebuah wabah, bahkan dewa tidak bisa melakukannya. Sudah jelas wabah ini bukanlah kebetulan, ini pasti diciptakan. Mendengar itu, Torkel berkata, jadi, maksud Anda, ada seseorang yang dengan sengaja menciptakan skenario ini. Siapa di balik semua ini? Tanya Torkel ke Ivar. Lalu Ivar menjawab, sepertinya dia adalah Lala, tapi tidak mungkin juga, karena gadis kecil itu tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan ini. Tidak mungkin, kalau begitu apakah yang dimaksud Raja Iblis Dantalian? Tidak, jika Dantalian mampu membawa petaka seperti ini, dia tidak mungkin berada di posisinya yang sekarang. Tapi, keduanya adalah ikan kecil bagi kita. Dia dan Lala hanyalah bidak. Lalu siapa yang menciptakannya dan menyebarkan penyakit yang menular mematikan seperti ini? Tanya Torkel. Ivar menanggapi, aku memikirkan satu orang yang mampu melakukan itu. Apa? Jangan bilang, benar? Necromancer paling hebat di benua ini, Sang Raja Abadi, hanya dia yang mampu melakukan ini, Dewa Ilmu Hitam dan Penyakit, Raja Iblis ke-8 Barbatos. Dia selalu membenci manusia, dan dia juga memulai banyak perang dan menghancurkan banyak negara. Sambil keringat dingin Torkel menanggapi, jika wabah ini menyebar, dan dampaknya pada manusia akan lebih besar daripada iblis, jika semua ini semakin parah, manusia mungkin akan punah. Pada akhirnya,
Ini adalah sifat Raja Iblis, kata Ivar. Bagaimanapun, jika Barbatos memang dalang di balik semua ini, apa yang akan Anda lakukan? Sejak lama kita sudah membentuk hubungan baik dengan banyak Raja Iblis, dan berkat mereka kita sudah berkembang menjadi besar seperti ini. Tapi, jika berencana menghadapi Raja Iblis, kita membutuhkan persiapan dan bukti untuk. Seketika Ivar memotong perkataan Torkel, bukti, kita punya bukti kuat, Lala dan Dantalian, kita akan membuat mereka mengatakan semuanya, hahaha, aku akan membuat mereka menyesal karena melawanku, kata Ivar sambil tertawa. Lalu, di saat yang sama, seorang wanita muncul memberikan surat ke Ivar. Setelahnya Ivar membakar surat itu, dengan tertawa mengatakan, Torkel, pergi temui Yang Mulia Paimon, dan beritahu dia apa yang kita ketahui. Satu-satunya yang bisa bersaing dengan Barbatos adalah Yang Mulia Paimon. Para bajingan itu, mereka berani menghadapiku. Aku tidak sabar, satu persatu dimulai dari Lala, aku akan membuatnya menjadi koleksi boneka hidupku. Kembali ke istana Dantalian, Lala mencoba membangunkan Dantalian, Yang Mulia tolong bangun, ini darurat. Lalu, Lala memberitahukan pada Dantalian, jika mereka telah menerima sebuah panggilan yaitu akan diadakan rapat, yang sebelumnya belum pernah diadakan secara tiba-tiba. Semua Raja Iblis yang menguasai dunia ini akan berkumpul bersama, yaitu malam Walpurgis akan diadakan. Widih, Rimuruni. Lalu setelahnya, terlihat para penyihir yang ditugaskan untuk mengawal Raja Iblis, kini akan sampai di kediaman Dantalian. Di sisi Dantalian dan Lala sudah bersiap akan kehadiran mereka. Saat itu, Dantalian bertanya, kenapa aku juga harus pergi? Apa arti dari malam Walpurgis? Tanya Dantalian. Lala menjelaskan kalau malam Walpurgis adalah tempat di mana para Raja Iblis berkumpul, untuk mengatasi permasalahan dan menjaga ketertiban di dunia. Dan rapat tersebut, dihadiri hampir oleh semua Raja Iblis. Mendengar hal itu, Dantalian malah malas untuk pergi, tapi karena permasalahan kali ini bersangkutan dengan dirinya, maka terpaksa dia harus ikut hadir di malam Walpurgis. Lala berpikir mengatakan, kalau lokasi rapat kali ini adalah di kota Nifim. Lala juga mengatakan, bahwa kantor pusat perusahaan Kuncuska juga ada di sana, yang membuat Lala mencurigai, kalau yang memulai rapat Walpurgis ini adalah Dewan Perniagaan. Karena saat ini mereka mengetahui, kalau orang yang memiliki obat untuk wabah misterius tersebut hanyalah Dantalian sendiri. Yang membuat perusahaan, mengambil tindakan untuk menjatuhkan mereka berdua. Dan sekarang para penyihir telah sampai. Mereka semua ditugaskan untuk mengawal perjalanan Raja Iblis Dantalian, hingga sampai ke tempat Walpurgis diadakan. Para peri ini bernama berberai bersaudara, melihat penyihir tersebut, Dantalian berpikir, kalau penyihir tersebut masihlah anak-anak. Tapi Lala menyangkalnya, dan berkata, jangan melihat sampul dari bukunya, emang benar kalau penyihir tersebut hanya kelihatan seperti kanak-kanak, semua itu dikarenakan perjanjian mereka dengan Raja Iblis sehingga mereka tidak dapat tumbuh dan umur mereka akan lebih lama dari orang biasa. Lalu mereka pun berangkat ke malam Walpurgis dengan menaiki sapu terbang. Setelah 6 jam perjalanan, kini mereka telah sampai di alun-alun kota Hermas. Karena perjalanan panjang yang melelahkan, Dantalian mengajak para penyihir untuk makan malam bersama di alun-alun kota dengannya. Mendengar itu, mereka pun setuju untuk ikut dengan Dantalian. Di saat hampir sampai, Dantalian mendengar suara kegaduhan. Melihat itu Dantalian melihatnya, dan bertanya pada Lala, siapa orang itu? Lala menjawab orang itu ialah, Raja Iblis ke-72 yang bernama Andromalius, dia merupakan Raja Iblis yang paling lemah dari Dantalian. Mendengar itu, Dantalian yang mengetahui Andromalius adalah Raja Iblis terlemah, Dantalian mencoba mulai melakukan rencananya. Dan di sisi semua orang, mereka hanya bisa terdiam melihat Andromalius melakukan tindak kejinya, namun berbeda dengan Dantalian, dia memiliki rencana licik di otaknya. Lalu, Dantalian melemparkan gelas yang diminumnya sambil mengatakan, hah, aku pikir perjalanan ini akan lebih menyenangkan dari yang kupikirkan. Mendengar suara gelas yang pecah, Andromalius melirik ke arah suara itu, lalu mengatakan, hei bajingan, apa yang kau lihat? Mendengar itu Dantalian tersenyum, melihat Dantalian tersenyum, Andromalius berteriak, kenapa kau tersenyum? Lalu, Andromalius melihat ke arah Lala, akhirnya Andromalius mengetahui kalau orang yang mengganggunya adalah Dantalian. Lalu setelahnya, terjadilah perseteruan antara Dantalian dengan Andromalius. Walau begitu, karena hukum adat yang menyatakan,
kalau tidak boleh ada pertarungan antara sesama Raja Iblis. Membuat Dantalian hanya mencoba untuk memprovokasi Andromalius, agar Andromalius menyerang Dantalian duluan. Tapi usahanya tersebut seketika terhenti, karena rencana Dantalian telah diketahui oleh Andromalius, yang membuat Andromalius tidak jadi menyerang Dantalian. Setelahnya, Andromalius mulai menghina Dantalian dan juga Lala. Walaupun begitu Dantalian tidak termakan omongannya. Andromalius sadar, kalau ada hukum yang tidak boleh dilanggar antara sesama Raja Iblis. Lalu, Andromalius melirik Lala, lalu dia mengatakan pada Dantalian, jika hukum adat hanya berlaku untuk Raja Iblis, lalu dia memukuli Lala di depan semua orang. Yang membuat orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Andromalius menegaskan pada Dantalian, jika Raja Iblis bisa menyerang siapapun yang bukan Raja Iblis, aku akan menghajar pelacurmu sampai babak belur, kata Andromalius sambil tertawa. Tetapi secara tiba-tiba, Dantalian tertawa. Melihat Dantalian tertawa, Andromalius bertanya, apa yang lucu? Tidak, hanya saja, kau sudah mengoceh terlalu banyak dengan arogan, tapi, aku ingin tahu, ada berapa banyak orang-orang di sini yang akan mengikutimu? Tanya Dantalian sambil tersenyum. Andromalius menanggapi, hah, apa-apaan itu? Apa kau bodoh? Jika mereka tidak mengikutiku, aku tinggal menguasai mereka dengan paksaan. Mendengar itu, Dantalian bertanya ke Andromalius, apakah di dunia ini, sudah ada orang yang sudah kau kuasai menggunakan paksaan? Apa kau bilang? Setelahnya, Andromalius melirik ke arah Lala yang sudah bangkit kembali, lalu Andromalius mulai menghajarnya lagi. Tapi walau begitu, Dantalian tidak membantunya, karena Dantalian tahu, kalau Lala adalah orang yang kuat yang hidup dalam daerah yang sulit. Tentu saja tidak akan mudah dikalahkan. Merasa kalau sudah cukup, kini Dantalian mengambil sebuah pisau, dan datang ke hadapan Andromalius. Yang langsung melukai kedua mata Andromalius. Melihat keadaan itu, semua orang terkejut termasuk Lala, karena Dantalian berani melanggar perjanjian sesama Raja Iblis, dan berhasil membutakan kedua mata Andromalius. Lala khawatir dengan tindakan Dantalian tersebut, tapi Dantalian langsung memeluk Lala dan menyemangatinya. Lala kini, sepertinya mulai luluh akan tindakan Dantalian, tapi kalian harus lihat ekspresi Dantalian yang sebenarnya. Dantalian menggunakan momen tersebut untuk melakukan rencana dia selanjutnya. Lalu Dantalian memasangkan cincin di tangan Lala, lalu memberitahukan kepada seluruh masyarakat, bahwa Lala adalah orang yang dicintainya. Dan Dantalian menyalahkan sikap Andromalius, yang telah berani melukai kekasihnya. Tindakannya tersebut tidak bisa dimaafkan, kata Dantalian, lalu Dantalian mengajak semua orang untuk mengadili Andromalius. Karena dirinya tidak pantas untuk menjadi Raja Iblis dan hanya akan menjadi aib bagi seluruh Raja Iblis dan masyarakat. Mendengar dirinya akan diadili, Andromalius tertawa, karena apa yang dilakukan Dantalian sendiri telah melanggar peraturan hukum Raja Iblis. Sebaliknya, Andromalius kini menyuruh orang-orang untuk menangkap Dantalian. Di sisi Dantalian, dia memberitahu ke masyarakat di sana, jika Andromalius tidak diadili, maka dirinya hanya akan membuat masyarakat sengsara akan tindakannya. Lalu Dantalian menegaskan, atas nama Raja Dantalian, dirinya akan mengadili Andromalius dan menyerahkan keputusan tersebut di tangan masyarakat. Lalu, Dantalian mengajak orang-orang untuk mengadili Andromalius. Apalagi sekarang Dantalian mengatakan, kalau kondisinya sekarang tidak dapat melihat, yang membuat, jika ada orang yang membunuhnya, Andromalius tidak akan tahu siapa pelakunya. Di saat Dantalian mengatakan hal itu, tiba-tiba salah satu warga menusuk Andromalius dari belakang, dan orang tersebut adalah orang yang dihajar Andromalius sebelumnya. Setelah itu, satu persatu warga pun sehingga semua warga ikut mengajar Andromalius sehingga Andromalius tewas. Dan begitulah keberhasilan rencana Dantalian untuk menyingkirkan Raja Iblis ke-72 Andromalius, tanpa mengotori tangannya sendiri. Lalu setelahnya Dantalian pergi menuju penginapan. Di saat di perjalanan, para peri mengatakan pada Dantalian, bahwa mereka cukup lelah hari ini, jadi, maaf makan malamnya harus ditunda. Saat melihat ke arah para peri, Dantalian menyadari sesuatu, lalu bertanya, bukankah kalian berlima? Mendengar itu mereka melirik ke arah saudara perinya, lalu terkejut mengatakan, apa, Beatrix lagi? Maaf yang mulia, dia memang sering hilang, kata para peri. Dantalian menanggapi, tidak masalah, yang lebih penting, berberai bersaudara, ada satu hal lagi yang perlu kalian lakukan. Lalu scene berpindah,
ke seorang perempuan yang sedang terbang menaiki sapu terbang. Dia mengatakan, "Hoho, aku tidak menyangka, itu pertunjukan yang luar biasa, dan kalian ya, pertunjukan selanjutnya akan lebih meriah." Lalu scene berpindah, terlihat Torkel mendatangi kediaman Ivar, karena esok malam adalah hari di mana diadakannya malam Walpurgis, tapi dia belum bisa menghubungi Ivar selama seminggu ini. Lalu Torkel pun masuk ke ruangan Ivar. Saat masuk ke dalam, Torkel melihat ruangannya kosong dan bertanya-tanya kemana Ivar. Di saat yang sama, secara tiba-tiba, seseorang tertawa di atas jendela, yang ternyata itu ialah Ivar yang sedang menggunakan wujud beberapa bersaudara, Bertrik yang hilang, yang sepertinya Beatrix sudah dibunuh oleh Ivar. Torkel bertanya dari mana Ivar selama seminggu ini. Ivar menjelaskan, bahwa dia telah pergi melihat Lala dan Dantalian dengan matanya sendiri. Apa Anda mengetahui sesuatu? Tanya Torkel ke Ivar. Ivar mengatakan, bahwa Dantalian tidak sedikit pun mengatakan soal wabah, tapi aku menyaksikan sesuatu yang menarik di alun-alun Hermes. Aku sedikit meremehkan Dantalian, tapi, dia masih tersesat dalam cintanya, yang berarti kelemahannya adalah Lala, kata Ivar. Lalu Ivar menanyakan pada Torkel, apakah Paimon akan mendukung kita untuk menyudutkan Dantalian? Nona Paimon bilang dia akan mendukung kita, jawab Paimon. Setelah itu, Ivar masuk ke peti mati, untuk berpindah tubuh ke tubuh kakek tuanya. Lalu, Ivar memerintahkan Torkel, untuk menyampaikan apa yang sudah Ivar katakan kepada Paimon. Keesokan harinya, malam diadakannya Walpurgis, di mana kita kedatangan beberapa Raja Iblis baru. Setelah kemunculan Raja Iblis Paimon sebagai yang pertama, lalu yang kedua datang, akhirnya kita melihat sosok asli Raja Iblis ke-8 yang bernama Barbatos. Barbatos keluar kereta dengan menendang pintu kudanya, yang langsung menghampiri Paimon, untuk mengejeknya. Lolijir, kemunculan mereka berdua, langsung menimbulkan perselisihan. Karena mereka berdua selalu bertengkar dimanapun mereka berada. Di tengah pertengkaran mereka berdua, tiba-tiba Raja Iblis dan Talian datang bersama Lala, lalu mereka pun keluar dari kereta kudanya, yang membuat semua orang terkejut akan kedatangan Dantalian, karena Dantalian adalah Raja Iblis yang dirumorkan. 30 menit sebelum Dantalian sampai di tempat rapat. Di dalam kereta kuda, Lala berkata, jika kehadirannya akan mengganggu rencana Dantalian, tapi Dantalian menyuruh Lala untuk hadir saja, karena nantinya akan ada acara dansa, dan Dantalian juga tidak memiliki pasangan dansa kalau Lala tidak ikut, tapi Lala merasa masih tidak percaya diri, karena tempat tersebut akan didatangi Raja Iblis, tapi Dantalian mengatakan bahwa kini dia akan menjadikan Lala sebagai tunangannya, Dantalian juga menyuruh Lala agar percaya diri, karena nantinya mereka berdua akan menjadi perbincangan di dunia iblis. Sampai di tempat tujuan, Lala masih gugup karena di luar sana ada Raja Iblis Paimon dan Barbatos yang sedang bertengkar. Dan Dantalian langsung keluar, lalu mengulurkan tangannya kepada Lala, mengajaknya untuk segera keluar. Lalu Dantalian mendatangi kedua Raja Iblis dan memberi hormat dan memperkenalkan dirinya sebagai Raja Iblis ke-71 bernama Dantalian. Raja Iblis Barbatos yang mendengar hal tersebut cukup kesal, karena ada seorang Raja Iblis tingkat rendah yang mengganggu dirinya. Akan tetapi, karena Dantalian tidak takut akan kedua Raja Iblis tingkat tinggi, membuat Barbatos menganggap hal tersebut sangat menarik, dan dia pun langsung pergi, masuk ke dalam ruang aula. Di sisi lain Paimon menyapa Dantalian. Paimon juga berbincang sebentar dengan Lala, karena Lala cukup takut dengan Raja Iblis Paimon. Perbincangan tersebut dihentikan oleh Dantalian, dan kini Paimon pergi masuk ke dalam aula, begitupun Dantalian dan Lala. Di dalam aula, banyak tokoh-tokoh iblis yang sedang menikmati pesta Walpurgis. Di sisi Dantalian, ia menyadari kalau dirinya dan Lala, kini diperhatikan oleh semua orang yang ada di sana, walau orang-orang tersebut bertingkah biasa, tapi sebenarnya mereka semua memperhatikan gerak-gerik Dantalian, seperti singa yang sedang menunggu mangsanya. Lalu Dantalian menanyakan kepada Lala, apakah pesta kali ini ada hubungannya dengan rencana perusahaan. Lala menjawab, kalau 40% orang yang hadir, adalah bawahan Raja Iblis Paimon, begitupun juga dengan Raja Iblis Barbatos 40% dan 20% sisanya, adalah anggota Raja Iblis Malbus. Dengan perkiraan tersebut, Dantalian berpikir, sudah berapa banyak orang yang menjadi budak perusahaan, dan Dantalian juga, ingin segera pergi dari tempatnya sekarang, tetapi tiba-tiba lampu di ruangan padam, lalu diteruskan dengan muncul api biru dengan kedatangan Ivar. Dan Ivarlah orang yang akan memimpin pertemuan malam ini, dan Dantalian menanyakan kepada Lala, siapa sosok Ivar sebenarnya.
Lalu Lala menjawab, jika Ivar ialah salah satu vampir kuno terkaya di dunia iblis, sekaligus pemegang dari perusahaan Kuncuska, dan Lala juga menambahkan, karena Dantalian Lala juga harus mengkhianati mantan majikannya tersebut. Tiba-tiba Dantalian tersenyum, karena dia berpikir, akhirnya bos musuh yang telah ia tunggu-tunggu, kini telah muncul. Di sisi Ivar, dia merasa kesal dengan Lala, karena telah membodohi dirinya dan berpihak kepada Dantalian. Walau Ivar belum sempat menyelesaikan kalimatnya sampai akhir, karena dipotong oleh Raja Iblis Barbatos. Raja Iblis Barbatos merasa kesal karena acara begitu lama dimulai, dan dirinya ingin segera pergi untuk bersantai. Raja Iblis Paimon yang mendengar hal itu, mulai memprovokasi Raja Iblis Barbatos, sehingga mereka berdua akan bertengkar kembali dan hampir kehilangan kendali. Tetapi tiba-tiba, muncul salah satu Raja Iblis peringkat ke-6 yaitu Raja Iblis Malbus. Dia merupakan Raja Iblis bangsawan yang memiliki kekuatan otoriter yang kuat, karena kedatangan Raja Iblis Malbus akhirnya dapat menghentikan pertengkaran antara Raja Iblis Paimon dengan Raja Iblis Barbatos. Lalu sekarang Ivar berpikir, kini orang yang diperlukan kini sudah hadir, dan di sisi Dantalian, dia sudah bersemangat untuk segera menjalankan rencananya, dan kini malam Walpurgis pun resmi dibuka. Dantalian berpikir, kalau dirinya tidak boleh melakukan kesalahan yang akan mengakibatkan kegagalan rencananya. Jika dirinya adalah Ipar, mungkin saja dia akan merangkul semua Raja Iblis peringkat tinggi berada di pihaknya. Namun sekarang Dantalian merasakan suatu keanehan, dan tiba-tiba Raja Iblis Paimon maju ke depan dan mengungkapkan, sebelum pembicaraan topik malam ini ada satu hal penting yang ingin dirinya sampaikan. Paimon mengatakan, kalau kemarin Raja Iblis ke-72 Andromalius ditemukan tewas, dengan tubuhnya yang telah dimutilasi. Tentu saja semuanya yang hadir terkejut mendengar hal tersebut. Paimon lanjut mengatakan, jika Andromalius ternyata dibunuh oleh seseorang. Mendengar hal itu, Raja Iblis Malbus menanyakan apakah informasi yang disampaikan Paimon merupakan suatu kebenaran, dan Paimon membenarkan hal tersebut. Ditambah lagi ada dalam pembunuhan atas itu semua, dan pembunuh yang telah membunuh Andromalius merupakan masyarakat Alfheim, kata Paimon. Mendengar itu Raja Iblis Malbus cukup terkejut, karena masyarakatnya lah yang ternyata membunuh salah satu Raja Iblis. Lalu Paimon lanjut mengatakan, jika ada dalang di balik ini semua dan orang tersebut ada di dalam rapat malam Walpurgis. Melihat Lala panik setelah mendengarnya, Dantalian mencoba menenangkannya. Dantalian berpikir, kalau Paimon memiliki suatu hubungan kerjasama dengan Ipar untuk mengawasinya, yang membuat Dantalian berpikir sejenak, kapan dirinya telah diawasi, terlebih lagi dengan cara apa. Setelah melihat Paimon, kini Dantalian menyadari sesuatu. Lalu, Ivar mencoba menanyakan siapa dalang dari ini semua kepada Paimon. Dan akhirnya Paimon mengungkapkan dalangnya tersebut. Paimon berkata dengan keras, sambil menunjuk ke arah Dantalian, bahwa yang membunuh Raja Iblis Andromalius adalah Raja Iblis ke-71 yaitu Dantalian. Mendengar hal itu, semua orang yang hadir, tidak menyangka kalau Dantalian akan membunuh rasnya sendiri. Tapi di sisi Malbus, dia ingin memastikan hal tersebut terlebih dahulu, karena jika itu kebenarannya akan membuat tatanan Raja Iblis berguncang, dan akan menyebabkan suatu masalah. Tiba-tiba, Paimon mengucapkan sumpahnya, tentang apa yang dikatakannya adalah suatu kebenaran dan dirinya menuntut Dantalian, karena telah melakukan suatu kejahatan dan memohon agar dilakukan suatu persidangan. Di sisi lain Ipar sudah mengumpulkan berbagai bukti dan juga para saksi yang akan membantunya. Dan dengan begitulah Dantalian dan Lala tidak akan bisa lari pikir Ivar. Lalu Raja Iblis Malbus menanyakan kepada Dantalian, apakah dirinya tidak keberatan akan adanya persidangan. Dantalian dengan senyum iblisnya berkata, kalau dirinya tidak akan keberatan sama sekali dan mengakui, kalau apa yang dikatakan Paimon adalah suatu kebenaran, karena dirinya merupakan dalang, sekaligus orang yang menghasut masyarakat untuk membunuh Raja Iblis Andromalius. Semua orang terkejut mendengar pengakuan dari Dantalian, termasuk Paimon dan juga Ivar, karena tidak menyangka Dantalian akan mengakui perbuatannya secepat itu. Di sisi lain Dantalian sudah tahu, karena dirinya sepertinya akan dijebak oleh Ipar dan Paimon, supaya dirinya dijatuhkan, dan mereka berdua akan merampas obat untuk wabah misterius yang telah Dantalian ciptakan. Untuk itu, Dantalian menjalankan rencananya dan juga akhirnya Dantalian mengetahui, kalau orang yang mengawasinya, atau mata-mata tersebut, adalah orang yang hilang dalam kelompok berbere bersaudara, yaitu Beatrix. Di sini Dantalian berpikir, kenapa mereka semua harus repot-repot menghukumnya pada malam Walpurgis, dan tidak melakukan suatu kekerasan kepadanya, apalagi Dantalian adalah Raja Iblis lemah berperingkat rendah. Dengan hal tersebut, membuat Dantalian menyadari,
kalau mereka berdua tidak bisa melakukan suatu kekerasan karena mereka masih tidak tahu siapa penyebab wabah tersebut. Paimon pasti berpikir kalau orang yang menyebabkan wabah adalah saingannya, yaitu Raja Iblis Barbatos yang membuat semua kejadian ini menjadi masuk akal, karena Paimon dan Ivar menganggap Dantalian sebagai boneka Raja Iblis Barbatos untuk menjalankan rencananya, dan jika mereka menyerang dengan kekerasan, mereka takut Raja Iblis Barbatos akan bertindak dan menyerang mereka berdua, dan tentu saja akan mengakibatkan suatu peperangan yang besar. Di sini Dantalian memuji Ivar, karena menurut Dantalian, Ivar adalah lawan yang tangguh yang selama ini belum pernah Dantalian temui, dan kini Dantalian mulai menjalankan rencananya. Setelah mengakui kalau dirinya merupakan dalang dari pembunuhan, Dantalian lanjut mengatakan, kalau dirinya juga memiliki suatu alasan, bahwa Dantalian ingin, sebelum dimulainya persidangan Dantalian ingin, Raja Iblis Malbus untuk menjadi seorang yang mengadili. Mendengar hal itu, Raja Iblis Malbus menyetujuinya, dan menggantikan Ivar, dan dirinya sekarang, menjadi moderator akan kasus persidangan Dantalian. Maka sekarang kasus ini akan ditangani oleh Raja Iblis Malbus Raja Iblis peringkat ke-6. Di awal persidangan, karena Dantalian orang menjadi tersangka dalam kasus ini, jadi dia diminta maju duluan, untuk membuktikan ketidakbersalahannya. Tapi sebelum maju, Dantalian menanyakan kepada Lala, bagaimana perkembangan kasus itu, dan setelah Dantalian mengetahui kalau rencananya baik-baik saja, Dantalian akan memberikan sinyal kepada Lala, dan kini Dantalian mulai maju ke depan. Peraturan pengadilan dalam kasus ini cukup simpel, yang dimana mencari pernyataan siapa yang paling benar, dan keputusan akhirnya akan diambil melalui suara terbanyak. Dantalian yang tahu cara berpikir orang yang berkuasa, dia tahu kalau dirinya akan tidak berdaya. Karena kebanyakan Raja Iblis memiliki golongannya sendiri. Walau sekarang Dantalian dalam kesulitan, akan tetapi dirinya memiliki pengetahuan tentang Dungeon Attack, atau tempat dunia yang ditinggalinya saat ini, dengan memanfaatkan skill Apostille of Aphrodite-nya, yang membuat Dantalian bisa melihat status dan kesukaan semua orang. Disinilah, Raja Iblis Paimon bertanya kepada Dantalian, tentang kejadian di alun-alun kota Hermes, tentang Dantalian, yang menghasut para warga untuk membunuh Raja Iblis Andromalius. Yang dimana seharusnya, para warga tidak berani menentang Raja Iblis, tapi bukannya mengelak Dantalian malah membetulkan argumen dari Paimon. Dantalian juga bilang, kalau dirinya lah yang membutakan mata Andromalius, bahkan jika Raja Iblis Andromalius tidak dibunuh oleh masyarakat, maka dirinya sendiri yang akan membunuhnya, kata Dantalian. Semua orang yang mendengar hal itu kesukaannya terhadap Dantalian menjadi minus dan terus berkurang. Dan sisi lain, Ivar terlihat senang, karena dia berpikir, jika kemenangannya kini berada di depan mata, lalu Dantalian lanjut mengatakan, kalau Andromalius pantas mati, karena dirinya merupakan seorang sampah. Walau Paimon bilang kalau Raja Iblis adalah saudara karena menurutnya orang seperti Andromalius tidak disebut sebagai ras yang utama, ditambah lagi Raja Iblis Paimon yang membela Andromalius membuatnya jijik akan hal itu. Mendengar itu, seketika Paimon marah, dan kesukaan Paimon dan semua orang terus-menerus berkurang. Tetapi, tujuan Dantalian sebenarnya adalah untuk menghina Raja Iblis Paimon, dan mendapatkan kesukaan dari Raja Iblis Barbatos. Dantalian tahu kalau pertarungan kali ini ditentukan oleh mayoritas, yang dimana pasti dirinya akan segera kalah. Maka dari itu, kini Dantalian mencoba untuk mendapatkan kekuatan yang kuat, yaitu berdiri di pihak Raja Iblis Barbatos. Maka dari itulah, Dantalian berani memprovokasi Raja Iblis Paimon, dan semua itu hanya untuk menyenangkan Raja Iblis Barbatos. Lalu Dantalian meminta maaf kepada Raja Iblis Paimon dan semua orang yang hadir, berpura-pura sebagai Raja Iblis yang kurang berpengalaman dan dirinya juga tidak mungkin akan membunuh seseorang. Mendengar hal itu, Raja Iblis Malbus menanyakan apa yang dimaksud perkataan Dantalian. Dantalian menjelaskan, kalau orang yang membunuh Raja Iblis Andromalius, berjumlah 54 orang, dan semua itu adalah orang warga Nelpim, di mana para warga muak akan sikapnya Andromalius. Dantalian ia juga mengatakan, semua keluhan warga tentang Andromalius, yang dimana dirinya telah melakukan berbagai hal keji, dan korbannya ini telah mencapai 328 korban jiwa, dan juga itu hanyalah yang diketahui untuk saat ini, setelah ditanyakan apakah kebenaran tersebut benar oleh Raja Iblis Malbus. Dantalian mengatakan yang sebenarnya, dan dirinya juga sudah menyiapkan data dan bukti untuk itu semua, walau sebenarnya Dantalian telah melebih-lebihkan data tersebut, tapi menurutnya, karena orang yang mati tidak akan bisa bicara, jadi Dantalian kali ini berbuat sesukanya.
Lalu Dantalian menceritakan tentang kejadian sebelumnya, saat dirinya baru saja tiba di alun-alun kota Hermes, dirinya mendengar suara orang yang kesakitan, dan orang itu sedang dianiaya oleh Raja Iblis Adromalius. Setelah Adromalius melihat Dantalian, Adromalius menghampirinya, tapi saat dia tahu kalau Dantalian adalah seorang Raja Iblis, dirinya malah memukuli Lala yaitu kekasihnya, yang tentu saja membuat Dantalian tidak dapat menahan diri untuk melawan Adromalius. Lalu Dantalian menanyakan kepada Paimon, apa yang harus dilakukan jika ada di posisi tersebut. Diberikan pertanyaan seperti itu, Paimon tidak bisa berkata apa-apa, yang dimana Dantalian sudah tahu, kalau Raja Iblis Paimon berbeda dengan ipar yang semena-mena. Raja Iblis Paimon adalah orang yang baik kepada masyarakat. Tentunya mendengar hal itu, Paimon tidak bisa melakukan apa-apa. Semua itu karena berawal dari Paimon yang mengira kalau dalang dibalik wabah virus tersebut adalah Dantalian dan Barbatos. Lalu, di sini Dantalian mencoba untuk mendapatkan dukungan publik, karena apa yang dilakukannya merupakan suatu pembelaan diri, dan kebenaran tentang perilaku buruk Adromalius, yang membuat para warga Nelpim sengsara, dan kalau dibiarkan saja, maka akan terus banyak korban yang berjatuhan, setelah mengatakan kalimat itu kepada semuanya. Kini Dantalian menghampiri Paimon, dan menanyakan apakah Paimon masih memandang kalau Adromalius sebagai sesama raja, apakah dirinya mau membela orang itu sampai akhir. Diberikan pertanyaan tersebut, Paimon kini hanya bisa keringat dingin, karena rencananya untuk menjatuhkan Dantalian, untuk mengambil obatnya, kini sudah tidak berhasil. Melihat Paimon yang panik, tiba-tiba Barbatos tertawa, dengan apa yang dilakukan oleh Dantalian, karena menurut Barbatos, apa yang dilakukan Dantalian sekarang, sangat bagus dan kini Barbatos benar-benar telah mendukung argumen Dantalian. Dia juga menyuruh seluruh bawahannya untuk mendukung Dantalian. Dia mengatakan, karena Raja Adromalius memanglah pantas mati. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada Dantalian, karena telah membunuh Adromalius. Karena sebelumnya Barbatoslah yang ingin membunuh Adromalius, walau begitu, dirinya selalu menghindarinya. Barbatos mengatakan kalau hari ini adalah hari yang suci. Apa jadinya kalau Raja Iblis peringkat atas tahu kalau mereka semua mendukung Adromalius? Pasti mereka semua akan ditertawakan oleh raja lainnya. Barbatos juga menyuruh agar semua masyarakat Nelpim memberikan pujian kepada Dantalian, karena Dantalian sudah berani melanggar hukum adat hanya untuk orang yang dicintainya, dan semuanya harus menganggap Dantalian sebagai seorang pahlawan. Kini Paimon sudah kalah dari Dantalian, dan rencananya juga kini sudah gagal, ditambah lagi dirinya juga dipermalukan di depan banyak orang. Mendengar kondisi mulai ramai, Raja Iblis Malbus menyuruh semuanya untuk diam, karena kejadian kali ini adalah campur tangan dari seseorang dan dirinya tidak akan mentoleri kalau kejadian ini terjadi lagi. Di sini Barbatos mulai tertarik kepada Dantalian, karena di antara Raja Iblis berperingkat rendah, yang berisi Raja Iblis ampas, Dantalianlah yang cocok untuk menjadi bawahannya. Dan setelahnya, di saat pengadilan akan diakhiri oleh Raja Malbus, Raja Iblis Paimon memberhentikannya, karena belum menyelidiki Dantalian, tapi Raja Iblis Malbus yang terlihat kalau semua itu percuma saja. Dia berkata, seharusnya Paimonlah yang harus menangani Adromalius dan bukan malah membelanya, karena itu adalah tugas Paimon sendiri. Melihat Paimon dinasehati, membuat Barbatos senang melihat wajah panik Paimon, dan juga termasuk Dantalian. Kini Paimon merasa, kalau dirinya sedang dibodohi, dan posisinya seakan-akan sedang membela penjahat. Kini Paimon meminta satu kesempatan lagi kepada Raja Iblis Malbus, untuk membuktikan tuduhannya tersebut, tapi Dantalian sudah tahu kalau hal tersebut akan terjadi. Lalu Dantalian memberikan sinyal kepada Lala, untuk melakukan rencananya. Dan sekarang, sidang masih terus dilanjutkan. Dan kali ini, Paimon membahas topik yang berbeda, yaitu tentang epidemi wabah virus, yang sedang menyerang dunia iblis. Paimon lanjut berkata, jika wabah ini tiba-tiba muncul, dan menjangkit semua orang, dan angka kematian yang sangatlah tinggi, akan tetapi, menurut Paimon, wabah tersebut merupakan suatu wabah yang disengaja oleh seseorang. Dan seperti yang kita duga, tuduhan Paimon tersebut, mengarah kembali ke arah Dantalian. Sekarang Dantalian, dituduh Paimon sebagai dalang, dari pencipta wabah misterius. Mendengar hal itu, Raja Iblis Malbus mengatakan, kalau Paimon tidak boleh asal menuduh, jika Paimon ingin menuduh sesuatu, sekarang dirinya harus memiliki bukti yang kuat untuk mendukung argumennya. Lalu Paimon menjelaskan, saat wabah tersebut muncul, ada suatu obat vaksin, yang dapat menangani wabah tersebut, yaitu ramuan herbal hitam, yang dapat mengobati wabah penyakit.
Dan orang yang menyadari hal itu duluan, adalah Dantalian. Paimon juga berkata, jika Dantalian sudah memonopoli herbal tersebut, sebelum wabah ini terjadi. Mendengar hal itu, orang-orang terkejut. Paimon lanjut menjelaskan, jika Dantalian sudah tahu kapan wabah tersebut akan muncul, dan juga ditambah lagi, dirinya sudah mempersiapkan obat untuk menangani wabahnya. Yang membuat Paimon berpikir, ada keanehan dalam hal itu, dan tentu saja, jawabannya adalah, karena Dantalian yang telah menyebarkan wabah tersebut. Mendengar hal itu, orang-orang yang hadir, mulai ragu dengan Dantalian. Dan Raja Iblis Malbus, menanyakan kepada Ipar, apa benar kejadiannya seperti itu. Di sini, Ipar bilang kalau dirinya memiliki bukti yang kuat akan hal itu, dan Ivar yakin, sekarang Dantalian akan kalah. Tapi tiba-tiba, datang seseorang yang menerobos masuk, saat dalam persidangan. Seseorang itu melaporkan, kalau kantor pusat Kuncuska telah diserang oleh seseorang. Mendengar hal itu, membuat Ivar sangat panik, karena di ruangannya tersebut ada berbagai koleksi berharganya. Lalu, Ipar meminta izin, untuk menyelesaikan masalah tersebut terlebih dahulu sebelum melanjutkan persidangan. Raja Iblis Malbus, menyetujui dan memberikan waktu 15 menit kepada Ipar, untuk segera kembali ke dalam persidangan. Di sisi Dantalian, dia mengatakan ingin pergi ke balkon, untuk bersantai menikmati angin malam. Tetapi, Dantalian dihalangi oleh Paimon. Dan Dantalian mengatakan, kalau Paimon tidak perlu khawatir, karena Dantalian tidak akan kabur kemana-mana. Kembali ke Ivar, dia sedang buru-buru pergi, dan memerintahkan Torkel, untuk mengirim sisa pasukan yang ada ke perusahaan, untuk segera memadamkan api yang menyebar, karena kini tubuh Ivar yang lemah, membuat dirinya kesulitan untuk pergi, dan Ivar memutuskan, untuk pergi ke atap, untuk melihat kondisi yang terjadi. Dan setelah semua ini, Ivar mengatakan, kalau dirinya akan pindah ke dalam tubuh yang lebih muda, namun, saat sampai di atap, Ivar terkejut, karena dia melihat Raja Iblis Dantalian, yang ternyata sudah menunggu dirinya. Di sini, dengan senyumannya, Dantalian mengatakan, dengan kekuatan Ipar, seharusnya Ivar bisa melihat kamarnya dari jauh. Mendengar itu, Ipar tidak mengerti apa yang dimaksud Dantalian. 10 menit sebelumnya, setelah Dantalian memberi sinyal kepada Lala, Lala langsung menjalankan tugasnya, dan ternyata, Lala menghubungi Berbere Saudara, untuk segera melakukan sebuah penyerangan, yang dimana kita tahu, tempat penyerangan tersebut adalah kantor pusat Kuncuska. Di saat Dantalian membunuh Adromalius sebelumnya, Dantalian juga mengatakan permintaan, dan permintaan itu juga, ada hubungannya dengan Berbere Bersaudara, yaitu mengenai Beatrix. Di sini, Dantalian memberitahu kepada Berbere Bersaudara, kalau Beatrix, mungkin saja sudah tewas di tangan Ipar. Dan itulah, yang membuat Berbere Bersaudara setuju, dengan rencana yang akan dilakukan Dantalian. Yang dimana, Berbere Bersaudara ditugaskan, untuk menyerang perusahaan Kuncuska, tempat di mana Ivar menyimpan koleksi boneka mayatnya. Kembali ke Dantalian dan Ivar. Lalu, kini Ipar mencurigai, kalau semua ini, adalah perbuatan dari Dantalian, dan tiba-tiba, Ipar melihat sekitar, karena dia takut diawasi oleh Raja Iblis Barbatos. Akan tetapi, Dantalian sudah tahu, dan menyuruh Ipar untuk jangan khawatir, karena tempat tersebut, hanya ada mereka berdua. Di sini, Dantalian ingin berbicara dengan Ipar secara langsung. Mendengar itu, Ivar berkata, bahwa dia ingin pergi buru-buru, karena ada orang yang menyerang perusahaannya. Lalu sekarang, Dantalian mengakui, kalau dirinya lah yang menyerang perusahaannya. Lalu Dantalian, menyuruh Ivar untuk tenang, karena tujuannya hanya untuk berbicara dengan Ipar. Dan bukan berniat untuk menghancurkan perusahaannya. Kini Ivar mau mendengarkan perkataan Dantalian. Dan Dantalian, mengajak Ivar untuk bergabung menjadi bawahannya. Mendengar hal itu, Ivar menganggapnya sebagai suatu candaan, tapi Dantalian, dia mengatakan, bahwa dia serius, ingin menjadikan Ipar sebagai bawahannya. Tiba-tiba, Ivar tertawa kencang mendengar hal tersebut. Diikuti Dantalian, yang ikut tertawa. Dan kini, mereka berdua tertawa bersama. Setelahnya, Ivar berteriak marah, karena dirinya, disuruh untuk menjadi bawahan dari Raja Iblis yang lemah, dan Ivar berkata, bahwa dia menolak untuk menjadi bawahan Dantalian. Tetapi, tiba-tiba Dantalian menyuruh Lala, untuk muncul di hadapan Ipar. Melihat Lala, seketika emosi Ivar memuncak, lalu Ivar ingin membuat Lala,
membayar akan pembuatan Lala atas pengkhianatan Lala kepada dirinya. Akan tetapi, Lala mengatakan, bahwa kini, dia sudah mendapatkan tuan baru, yaitu Dantalian. Karena Dantalian sudah berjanji kepada Lala, untuk menunjukkan pemandangan kota yang terbaik. Dan akan mewujudkan mimpinya, jadi, Lala memutuskan untuk berkhianat kepada perusahaan, dan tidak menyesal akan pilihannya tersebut. Lalu, di sini Ipar mengancam Dantalian, yang akan menunjukkan bukti, herbal yang telah dia bawa. Tapi melihat Dantalian yang tersenyum, membuat Ivar waspada dengan apa yang direncanakan oleh Dantalian. Tiba-tiba, Dantalian mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, yaitu sebuah benda berkilau tipis. Di sisi Lala, dia heran, dengan benda yang dikeluarkan Dantalian, dan berpikir kalau itu hanyalah sebuah benang bercahaya. Tapi di sisi lain, Ivar tiba-tiba panik, terlebih lagi, Dantalian mengetahui tentang tempat jauh yang mengalami cuaca dingin, di dalam gua yang sangat dalam. Yang dimana, itu adalah tempat tubuh asli Ivar berada. Seketika Lala terkejut, dan juga, Ivar tidak menyangka, kalau ada orang lain, yang tahu tentang tubuh aslinya. Tentu saja Dantalian sudah tahu, karena dirinya, memiliki semua informasi tentang game yang telah dia mainkan. Yang merupakan, dunianya saat ini. Identitas asli Ivar Lodbrok, adalah seorang vampir loli, atau putri vampir, yang nantinya akan jatuh cinta terhadap tokoh utama di dalam game. Di dalam game ini, Ivar menyegel dirinya sendiri ke dalam peti es. Karena dirinya dikhianati oleh Raja Iblis. Dan kini, Ipar selalu berpindah jiwa, menggunakan boneka mayat, yang menjelaskan tentang kematian Beatrix. Lalu di sini, Dantalian juga mengancam Ivar, kalau tubuh asli Ivar, akan dimakan monster atau dirinya lah yang akan mengambil tindakan. Dan tentu saja, akan membahayakan tubuh asli Ipar. Ivar yang semakin stres, dia tidak menyangka, kalau ada orang lain, yang selain dirinya yang tahu mengenai lokasi tubuh aslinya. Dan bukti rambut pirang tersebut, kini di tangan Dantalian. Yang artinya, Ivar berpikir, kalau Dantalian mengambil rambut tersebut dari tubuh aslinya. Tetapi aslinya, Dantalian mengambil rambut tersebut, dari salah satu tamu yang hadir. Tapi, Dantalian tidak menyangka, kalau cara tersebut efektif untuk mengancam Ipar, gumam Dantalian sambil tersenyum jahat. Dan kini, Dantalian sekali lagi mengajak Ivar untuk menjadi bawahannya. Ipar yang kesal dan juga panik, dia tiba-tiba berubah menjadi suatu monster, dan Ivar mulai menyerang Dantalian dan Lala. Tapi tujuan Ivar sebenarnya, adalah untuk mengancam Dantalian dengan menangkap Lala. Ivar mengancam Dantalian, kalau dia akan membunuh Lala. Ivar berharap, agar terjadinya suatu negosiasi. Ivar serius akan membunuh Lala, jika Dantalian tidak menerima kesepakatannya. Dan jika Dantalian setuju, Ivar mengatakan, akan melepaskan Lala karena menurutnya, Lala adalah orang yang sangat dilindungi oleh Dantalian, dan merupakan kelemahan Dantalian, pikir Ivar. Kondisi Ivar saat ini, juga sedang sangat serius. Karena sihir di dalam tubuhnya, hampir habis dan dirinya harus berpindah ke dalam tubuh yang sudah ia siapkan. Berharap Dantalian akan menyetujuinya, tetapi di sini, Dantalian menyuruh Ivar, untuk membunuh Lala jika dirinya ingin. Yang tentu saja, hal itu membuat Ivar kebingungan. Lalu Dantalian menjelaskan, kalau dirinya tidak keberatan akan kematian Lala, karena Lala sendirilah, yang sebelumnya sudah berjanji kepada Dantalian, yang akan menyerahkan dirinya kepada Dantalian. Dantalian menekankan, kalau terjadinya sesuatu kesepakatan, adalah di mana semua pihak seimbang, atau ada pihak yang lebih kuat. Dan posisi Dantalian saat ini, adalah yang lebih kuat. Maka dari itu, Ivar tidak pantas untuk membuat kesepakatan dengan Dantalian. Dantalian juga bertanya kepada Lala, apa dirinya sudah siap untuk mati. Dan Lala menjawab, jika dia sudah siap, jika itu keinginan dari Dantalian. Mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Lala, membuat Ivar tercengang, karena mereka berdua serius mengenai pengorbanan nyawa Lala. Lalu Dantalian menjelaskan, kalau pemikiran Ivar, selama ini salah mengenai dalang dari ini semua. Menganggap dalang dari ini semua adalah Barbatos, dan pelakunya adalah Lala, dan sedangkan Dantalian adalah bidaknya. Lalu dengan tatapan liciknya, Dantalian mengatakan, kalau dalang dari semuanya adalah dirinya sendiri, Raja Iblis Dantalian. Mengetahui kalau dalang dari ini semua karena Dantalian, tiba-tiba kaki Ivar lemas dan terjatuh. Dia tidak menyangka, kalau Raja Iblis Dantalian, atau Raja Iblis ke-71 peringkat terlemah,
adalah Raja Iblis yang tidak tertandingi. Dantalian mengatakan, kalau Ivar masih bisa menjalani hidup seperti biasanya, kalau dia nantinya akan menjadi bawahan Dantalian. Tapi Ivar harus selalu mendengarkan permintaan dari Dantalian. Jika Ivar menolak, Ivar akan mendapatkan konsekuensinya, ancam Dantalian kepada Ivar. Dan kini, Dantalian membuat permintaan pertamanya. Dan sebelum Dantalian kembali ke Aula, Dantalian mengatakan, kalau dirinya bukanlah dalang dari ini semua. Kembali ke dalam Aula, kini, persidangan kembali akan dimulai, dengan kedatangan Ipar, dan Dantalian serta Lala ke dalam Aula. Dan kini, persidangan dimulai kembali. Di sini, Raja Iblis Paimon menyuruh Ipar, untuk menyerahkan bukti tentang tanaman obat tersebut. Di sisi Ipar, dia hanya terdiam dan tidak merespon perkataan dari Paimon. Lalu Ivar mengatakan, kalau tidak ada bukti sama sekali dari awal, dan semua ucapan Raja Iblis Paimon merupakan suatu kebohongan. Mendengar hal itu, membuat semua orang terkejut akan perkataan dari Ipar. Dan Raja Iblis Paimon, kini benar-benar marah. Dia berteriak mengeluarkan aura yang kuat. Melihat Paimon marah, Ivar terlihat sangat panik. Karena Paimon berniat membunuh dirinya. Orang-orang yang hadir, seketika ikut panik. Tapi Paimon dihalangi oleh Raja Iblis Malbus. Malbus menyuruh Paimon, untuk segera berhenti, karena ini merupakan malam Walpurgis. Mendengar hal itu, membuat Raja Iblis Paimon terpaksa meredam amarahnya. Lalu, Paimon meminta Torkel untuk hadir datang. Karena Torkel adalah konsultan pribadi dari Raja Iblis Paimon. Berharap Torkel akan membawa buktinya. Tiba-tiba, Torkel muncul di hadapan semua orang, yang membuat Ipar terlihat khawatir. Di sisi lain, Dantalian baru kali ini melihat Torkel. Dantalian berpikir, kalau seorang pelayan kecil tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang, nasib Ivar dan Paimon kini telah tamat. Di sisi Torkel yang melihat ekspresi Ipar, dia mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sini, Paimon meminta penjelasan kepada Torkel, yaitu mengenai Dantalian yang merupakan pelaku utama dari wabah misterius yang terjadi. Dan Torkel juga setuju dengan ucapan dari Paimon. Di sini, Torkel mengakui kalau dirinya lah yang menuduh Raja Iblis Dantalian sebagai pelakunya. Tapi semua itu adalah kebohongan yang dibuat oleh Torkel sendiri. Mendengar itu, Paimon hanya bisa menjadi kesal, dan Paimon berteriak menyuruhnya untuk mengungkapkan siapa yang telah menyuruhnya. Torkel mengakui kalau dirinya tidak diperintahkan oleh siapapun. Karena itu, adalah rencananya sendiri. Paimon yang mendengar itu, dia masih tidak percaya akan perkataan Torkel. Karena menurut Paimon, Torkel tidak mungkin bisa melakukan rencana besar tersebut seorang diri. Terlebih lagi, Paimon tahu sifat Torkel yang sebenarnya. Lalu, Paimon bertanya kepada Torkel sekali lagi, memaksanya untuk memberikan jawaban yang sebenarnya dalam dari ini semua. Tapi setelah mendengar hal itu, bukannya merasa takut, Torkel tetap berpegang teguh akan ucapannya, kalau hal itu dilakukan oleh dirinya sendiri. Torkel juga berkata, kalau dirinya hanya ingin mengambil herbal hitam yang dimiliki oleh Raja Iblis Dantalian, dan rencana tersebut dilakukan dengan memanfaatkan Raja Iblis Paimon dan juga Raja Iblis Ipar. Mendengar hal itu, Paimon sangat terkejut. Di sisi Dantalian, dia juga terkejut, karena Dantalian tahu kalau tindakan Torkel itu untuk melindungi Paimon dan juga Ivar. Sekarang, Raja Iblis Malbus mengkonfirmasi kalau tindak Torkel tersebut adalah sebuah dosa, karena berani memanfaatkan seorang Raja Iblis untuk kepentingannya pribadi. Di sini Torkel tahu akan dosanya tersebut, dan dia berkata bahwa dia akan melakukan tugas terakhirnya, menyerahkan sisanya kepada Ivar. Secara tiba-tiba, Torkel mengambil pisau dari jubahnya, dan langsung bunuh diri di depan semua orang yang hadir. Dan tentu saja, hal itu sangat mengejutkan untuk semua orang. Dan khususnya, Raja Iblis Paimon dan juga Ipar, yang membuat Raja Iblis Paimon sok lalu terjatuh di lantai, karena melihat kematian Torkel di hadapannya. Setelahnya, Raja Iblis Malbus menyuruh bawahan Paimon, untuk membawa Paimon segera pergi untuk menenangkan dirinya. Di sisi lain, Raja Iblis Barbatos tertawa kencang melihat hal itu. Tapi Barbatos, langsung dimarahi oleh Raja Iblis Malbus. Dantalian yang melihat tindakan Torkel, dia memberi respek kepadanya, karena rela disalahkan dan juga bunuh diri, untuk menggantikan Paimon dan juga Ipar. Yang membuat Dantalian menghormati Torkel,
dia memberikan hormat ke dekat mayat Torkel. Di sisi lain, Raja Iblis Malbus akan bertanggung jawab akan hal yang dilakukan Raja Iblis Paimon kepada Dantalian. Mendengar hal itu, Dantalian tidak mau akan hal itu, dan meminta Raja Iblis Malbus untuk melupakan hal yang terjadi. Karena menurut Dantalian, Paimon hanya seorang bidak yang dimanfaatkan, dan Torkel juga kini telah tiada, sekarang dirinya tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Mendengar hal itu, kesukaan Raja Iblis Malbus kepada Dantalian naik 20 poin dan mulai menghormati Dantalian sekarang. Dan setelahnya, karena semua masalah sudah beres, Raja Iblis Malbus mengumumkan kalau malam Walpurgis kini telah berakhir. Malbus juga mengatakan kalau dirinya akan mentraktir semua orang untuk minum-minum. Mendengar hal itu, Barbatos sangat senang dan mengajak Dantalian untuk minum bersamanya. Semua orang kini menikmati pesta malam Walpurgis. Di sisi lain, Ipar membawa jasad Torkel keluar meninggalkan aula. Dengan wajah sedihnya, Ivar bergumam, "Torkel, kita sudah kalah. Maafkan aku, hutang ini akan kubayar suatu hari nanti." Setelah beberapa saat, setelah Dantalian minum bersama dengan Raja Iblis Barbatos, Dantalian yang merasa mabuk, lalu dia pergi ke atap. Tiba-tiba, datang Lala yang mencari dirinya. Lala menanyakan, kenapa Dantalian mau memaafkan Paimon. Lala berkata, jika Paimon adalah akar dari permasalahan ini, jika tidak diselesaikan sekarang, maka Paimon akan menjadi lawan yang berbahaya untuk Dantalian ke depannya. Mendengar perkataan Lala, Dantalian hanya bisa menghela nafas, karena selalu diceramahi oleh Lala. Lalu Dantalian mengatakan, kalau semua itu tidak penting, karena tidak ada orang yang memahami rencananya. Dantalian juga berkata ke Lala, untuk tidak khawatir, karena dirinya masih belum menunjukkan pemandangan terbaik, yang belum pernah dilihat siapapun. Tiba-tiba, Lala menarik kerah baju Dantalian, yang langsung mencium Dantalian. Melihat keadaan itu, Dantalian terkejut, karena Lala tiba-tiba melakukan hal tersebut. Di sini, Lala mengatakan, kalau dia sudah tahu sifat asli Dantalian. Dan Lala percaya, dengan semua yang dilakukan oleh Dantalian. Dan kini, Dantalian dan Lala melanjutkan adegan 18+-nya kembali. Sudah, skip. Sekedar info, chapternya mentok, dan belum up lagi.